Selamat pagi dari Washington DC dan selamat malam buat teman-teman yang berada di tanah air Indonesia. Apa kabar teman-teman semuanya bersama keluarga? Semoga bahagia dan sukses selalu. Ya, Indonesia mencabut larangan masuk dari 14 negara terkait varian Omicron di tengah prediksi Kemenkes ya bahwa kasus varian ini akan mencapai puncaknya di bulan Februari. Apakah lonjakan baru kasus COVID-19 atau apakah Indonesia bisa mengendalikan varian Omicron dengan dimulainya program suntikan booster ya. Dan sekarang kita sudah melihat Dr. Iris kembali ya. Selamat malam, apa kabar? Sehat bersama keluarga Selamat Dr. Iris? malam, Pak Gali. Selamat malam. Alhamdulillah sehat. Iya, mohon maaf ya tadi kita udah lumayan Iya, ya hampir itu seperempat terputus ya. IG live Iya, bincang-bincang yang sudah sangat seru sekali, iya. tapi sayang sekali ya terputus. Jadi kita mesti Nggak mulai dari apa-apa. pertama ya. Ya, Iya, nah, ya Dokter Iris saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya yang sudah bergabung memberikan waktu untuk saya bincang-bincang lewat IG Lab Gali Menggali. Ya, kita sapa dulu ya Dokter Iris, teman-teman yang sudah bergabung di IG Lab Gali Menggali. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Yang sedang bergabung di IG Lab Gali Menggali. Ya, saya Gali Johannes dari Washington DC bersama Prof. Dr. Iris Rengganis, Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Alergi eh, Imunologi Indonesia mengenai isu terbaru dalam varian Omikron ya. Baik Dokter Iris, sebelum kita sebelum kita bincang-bincang dan teman-teman semuanya, saya mau baca sedikit riwayat hidup dari Dokter Iris ya. Ya. Nah, Prof. Iris Rengganis ini adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran. Tunggu maaf dok, saya mesti ini apa udah mau lihat nih. UI 1943 yang menempuh. Sorry, minta maaf. Ya, spesialis penyakit dalam ya juga dari FKUI 1994, kemudian meraih spesialisasi lagi di bidang konsultan alergi imunologi dari FKUI tahun 2000. Dr. Iris menempuh S3 dan meraih gelar doktor dari IPB 2019 dan diangkat sebagai guru besar FKUI sejak 2019. Wow, hebat sekali ya. Dr. Iris juga menjadi staf pengajar di divisi alergi imunologi klinik Departemen Ilmu Penyakit dalam FKUI sejak Januari 1998 sampai sekarang. Di bidang organisasi, Dr. Iris juga menjabat Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia atau disebut singkatnya PP Peralmunia, Ramli. Bendahara Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia PAPDI, dan pengurus PBID Ikatan Dokter Indonesia. Wow, luar biasa hebat ya dok ya, punya segudang ilmu pengetahuan dan banyak sekali yang sudah disumbangkan untuk negara bangsa Indonesia ya. Dan di sini saya juga lihat dokter juga punya seorang orang tua ya, yang adalah dokter penyakit dalam juga sama-sama ya, anak dan ayahnya, dan luar biasa masih puji Tuhan alhamdulillah masih umur 90 tahun dan masih praktek yang Iya. lebih tepat lagi. Kalau sudah prakteknya kalau satu tempat bagus ya dok ya. Jadi kalau si Iya. pasiennya pingin datang, oh saya pingin anaknya, oh ternyata bapaknya yang praktek, ya sudah, nggak apa-apa, sama-sama aja bapak dan anak ya. Nah, kebetulan kita juga, saya dulu pernah kuliah kedokteran UI juga, cuma saya memang tidak terpanggil. Memang dokter itu harus terpanggil ya dok ya, karena kalau tidak Iya. terpanggil, karena itu bukan pekerjaan yang gampang ya, kita harus Passionnya ya. ya betul, melakukan yang penuh dengan kesabaran, dan memang harus melakukan yang terbaik untuk masyarakat, untuk orang-orang yang membutuhkan keperluan seorang dokter. Nah, itu ya dok ya, dan kita juga sama-sama ya dok ya pernah di Iya. bimbingan tes di Siki Mulyono ya. Karena zaman Iya, dulu tuh, betul. zaman kita dokter Iris Siki Mulyono itu hanya satu-satunya yang paling bagus ya Satu-satunya. bimbingan tesnya. Betul, bimbingan tes kedokteran. Iya, dan memang beliau juga dokter Nismet dari dokter ya, jadi Iya. mengajar orang tuh pingin supaya orang yang ikut bimbingan tes tuh harus masuk, dan memang benar ya, hampir 90% ya, nggak ada yang nggak masuk. Iya, dan banyak yang dari Iya. siapa
Siki Mulyono itu, beliau itu almarhum Siki Mulyono itu kepingin bahwa orang-orang yang ikut bimbingan tes harus bisa diterima ya, dan dididik, diajarnya luar biasa, begitu berat ya, dan orangnya keras ya dan galak ya. Untuk galak banget. Ya dokter Iris masih ingat juga ya, ya. Nah, iya, sering dimarahin. iya benar. Nah, tapi akhirnya dokter kan jadi hebat, luar biasa pintar. Ya, nah, ya dokter Iris, saya mau cerita sedikit aja karena takutnya waktu udah mulai, ini udah malam di Indonesia walaupun malam minggu ya. Nah, sebelum kita bincang-bincang ya, nah kita tidak terasa sudah COVID-19 sudah 24 bulan ya. Kebetulan di Amerika itu hebohnya sekitar bulan Maret ya 2020 ya. Nah, kebetulan di Amerika itu banyak sekali yang meninggal ya, termasuk di New York ya. Nah, kebetulan Mas Helmi juga banyak orang di Amerika yang work from home sampai sekarang. Mas Helmi masih work from home juga. Dan saya waktu itu saya stay at home terlalu lama di rumah, dan karena saya masih tidak tahu apa tuh COVID-19 ya. Anak saya bikin IG Live gali menggali, dan akhirnya saya bikin IG Live. Saya ingin menanyakan, butuh tahu edukasi tentang COVID-19 karena kami masih awam, tidak mengerti, supaya kita bisa pahami apa sih COVID-19 itu. Nah, terus saya juga banyak narasumber tuh dari spesialisasi dokter, ilmuwan, pakar, orang-orang yang mengerti tentang COVID-19 juga, dari para pejabat, dan paling banyak tuh dari Dubes. Kenapa? Karena saya ingin tahu bagaimana mereka menangani warga negara Indonesia di tempat yang mereka lagi bertugas, dan luar biasa mereka juga menangani dengan baik. Dan akhirnya sekarang saya bersyukur, terima kasih bisa ada kesempatan diberikan waktu sama Dokter Iris untuk saya bisa bincang-bincang lewat IG Lab Gali Menggali. Sesuaikan dengan nama saya bisa menggali, dan buat teman-teman yang sudah bergabung di IG Lab Gali Menggali, ikutin terus. Kita seru nih, mau tanya tentang bagaimana sih Omikron katanya lebih dahsyat, katanya lebih cepat tertularnya. Nah, ini kita ikutin pakarnya ya, yang bisa berbincang-bincang sama saya ya. Nah, Dok, kita sudah tidak sabaran lagi, kita lanjutin aja Dokter Iris ya, bincang-bincang kita. Ya. Nah, Dok, sekarang kan ada varian Omikron yang telah mengakibatkan lonjakan kasus di berbagai negara, dan kini menjadi varian dominan ya di Amerika Serikat. Nah, sehingga sempat memicu kenaikan kasus harian melampaui 1 juta kasus pada tanggal 3 Januari yang lalu ya, Dok ya. Nah, sementara ini Indonesia kasus COVID itu sempat juga menurun sekitar bulan kalau nggak salah itu Juli, Agustus, September ya. Sekitar bulan-bulan gitu ya, Dok. Waktu itu juga saya ada di Indonesia ya. Bulan-bulan Agustus ya, September, Oktober mulai lumayan ya, karena banyak juga orang udah mulai vaksin ya. Nah, itu bisa mencegah juga tertularnya COVID-19. Nah, bagaimana dokter melihat ancaman varian Omikron di Indonesia? Ya, jadi sebetulnya peningkatan kembali ya kasus di Indonesia itu bisa mencapai 700 sampai 800 kasus per hari ya. Kalau kita mengikuti peningkatan kasus di luar negeri, di Eropa, Amerika, itu kemungkinan besar kan dipicu oleh varian Omikron saat ini ya. Nah, terinfeksinya dengan indikasi dari maraknya kasus dari WNI ya, yang baru pulang dari luar negeri. Nah, inilah yang salah satu penyebabnya. Jadi import, kita bilangnya import, Omikronnya import dari orang-orang kita atau orang asing yang masuk ke Indonesia. Nah, kita harus waspada sebetulnya ya, karena varian Omikron ini sangat menular, cepat sekali penularannya. Dan bisa dilihat dari peningkatan jumlah kasus harian di negara-negara Eropa maupun Amerika, dan sekarang di Indonesia. Dan lebih tajam perbandingannya dibandingkan dengan Delta. Ya, tapi yang menularnya ini lebih cepat. Walaupun dikatakan gejalanya itu lebih ringan, bahkan sekarang dirawat katanya banyak yang tidak pakai oksigen, ya tapi kita jangan senang dulu, ya karena penyebaran cepat itu juga tidak akan menimbulkan sesuatu yang baik. Nah, itu yang harus kita pikirkan sekarang. Iya. Jadi Omikron ini jangan dilihat, Dok, bahwa dia nggak terlalu berat seperti Delta, tapi kita harus melihat bahwa tertularnya itu cepat, dan kalau tertularnya cepat banyak semua orang mengakibatkan sakit ya, Dok ya. Kalau udah sakit juga rumah sakit penuh. Ya, itu yang kita harus waspada ya, Dok ya, karena ini Omikron ini datangnya dari negara-negara yang lain ya. Ya, jadi kita jangan sampai, kalau bisa jangan pergi dulu ke luar negeri kalau nggak penting sekali ya, Dok ya. Nah, betul sekali. Ya. Nah, Dokter Iris, Kementerian Kesehatan kan
maksudnya memperingatkan varian Omikron akan melonjak melebihi Delta. Ya, Nah, dan memprediksi puncaknya kasus Omikron akan mungkin di bulan Februari ya, akan meningkat di bulan Februari. Nah, apakah karena Omikron memang jauh lebih mudah menular ya dok? Tapi katanya ya, tidak separah varian Delta dan hanya menimbulkan ya, gejala ringan. Nah, ini dok bisa memberikan edukasi juga buat masyarakat yang bisa mengerti, pahami tentang Omikron. ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, salah satunya Hmm. vaksin Omikron, varian Omikron itu banyak berkembangnya di saluran napas atas ya, dan Hmm. melebihi varian Delta yang utamanya banyak saluran napas bawah. Jadi perbedaan Hmm. letak ya. Nah, kemudian perbedaan inilah yang membuat Omikron menjadi lebih mudah menular. Namun juga diduga membantu mengurangi derajat keparahan daripada varian ini dibandingkan Delta. Jadi memang keparahannya lebih sedikit lebih kurang dari Delta, tetapi penyebarannya lebih cepat. Ya, namun demikian kita tetap harus hati-hati ya apapun kondisinya. Ya, di varian yang lebih tidak berat namun jauh lebih menular itu tetap menjadi potensial menyebabkan kewalahannya fasilitas kesehatan sebagaimana yang telah terjadi di negara-negara tersebut. Jadi sekali lagi kita jangan senang dulu ya bahwa Omikron itu enteng kayak flu biasa. Ya, tetapi kalau penyebarannya banyak, perawatan rumah sakit banyak, rumah sakit penuh lagi, nakes juga takutnya banyak tertular. Nanti siapa yang mau merawat orang? Ya kalau penyebaran begitu banyak, kita membayangkan dari hascih ya, bersin, batuk, bicara, itu lupa pakai masker, buka ini karena saya sendirian di rumah ya, saya buka masker, tapi kalau keluar sedikit itu udah harus pakai masker. Yang penting pakai masker, virus apapun terserah dia mau Omikron, mau Delta, mau apapun, yang penting tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itulah yang kita harus jaga protokol kesehatan. Salah satunya pemilihan masker, itu penting sekali. Jadi jangan dianggap masker itu hanya untuk menutup saja, terus pakai yang kain, yang cakep-cakep ya. Dan sekarang modelnya udah Omikron, nggak perlu yang cantik-cantik maskernya. Iya, Pokoknya yang iya, iya. penting si virus nggak masuk ke kita, itu intinya. Iya, jadi nah ini seru banget nih buat teman-teman yang sudah bergabung di Gila Gali Menggali, seru ya, kita ikutin terus perbincangan saya dengan Dokter Iris adalah pakar ya, jadi supaya kita bisa mendapat edukasi yang baik dan benar. Jadi jangan sekali-sekali bahwa kita menganggap, wah udah vaksin nih, terus udah pakai masker Ya, nih, tapi kalau vaksin tidak lengkap dan juga pakai masker tidak baik, tidak lakukan dengan baik dan benar, dan juga perlu jaga kesehatan ya dok ya, kayak kemarin saya juga ya, IG live betul. dengan Betul sekali. dok. Ya, sama dokter apa tuh Erlina Burhan juga mengatakan semua Iya. sama, harus jangan bahwa menganggap udah vaksin terus anggap Omikron ini virus apa kecil terus nggak terlalu berbahaya, tapi ya itu tadi yang dok bilang kalau dia sudah dia cepat menyerang. Nah kalau udah cepat menyerang banyak sekali orang jatuh sakit dan rumah sakit penuh, kasihan juga sama nakes ya Prof ya, jadi Iya, kita harus saling iya. membantu satu dengan yang lain ya. Baik sekali dok, mudah-mudahan perbincangan kita masih tetap teman-teman bergabung terus ikutin terus ya. Nah, arus masuk perjalanan dari luar negeri itu dan juga pelaksanaan karantina sempat tuh diperketat untuk menekan penularan COVID-19. Nah, tapi kemarin kan Satgas COVID kan mengumumkan maksudnya mengumumkan pencambutan larangan masuk 14 negara yang sebelumnya yang dianggap itu Omikron tinggi di negara mereka ya. Nah, bagaimana melihat hal ini? Apakah malah bisa meningkatkan penularan lagi dok di Indonesia kalau kita lihat kalau masyarakat tidak menjaga dengan berwaspada, hati-hati gitu? Ya, jadi sebetulnya larangan untuk masuk tentunya itu kontraproduktif ya. Apalagi sudah terbukti ada penularan lokal varian Omikron. Namun demikian, karantina yang ketat dan tracing itu harus tetap menjadi senjata utama dalam minimalkan puncak Omikron di Indonesia. Ya, jadi memang karantina yang tadinya 14 hari, sekarang jadi 7 hari, ya tetap harus dipertahankan. Ya memang itu yang membuat orang jadi kadang-kadang males ya karantinanya ya 7 hari. Nah sebenarnya itu ya lebih baik orang nggak pergi-pergi ke luar negeri dulu ya. Orang Iya. ke Indonesia ataupun kita ke luar negeri ya, itu sebaiknya jangan dulu ya. Karena pusat penularan di airport, di pesawat terbang, itu bisa menjadi sasaran utama ya untuk penularan Omikron yang begitu cepat ya. Dan karena masih gejalanya ringan, sehingga orang tidak menganggapnya itu
itu sebagai Omikron. Jadi kita pilek-pilek biasa aja, sepertinya demikian. Nggak taunya besok-besoknya Omikron. Jadi harus Iya. hati-hati ya, tetap harus berhati-hati. Vaksin itu memang salah satu upaya untuk mencapai herd immunity. Tetapi vaksin bukan satu-satunya cara untuk mencegah si Omikron. Ya, jadi Hmm, artinya kita tetap harus berhati-hati. Vaksin tidak ada yang 100%, tetapi tanpa vaksin itu akan lebih parah. Jadi artinya betul. kalau orang terkena penyakit COVID, kalau dia sudah divaksin, itu akan lebih ringan dibandingkan kalau orang itu tidak divaksin sama sekali. Ya, tetapi bagaimanapun juga tetap harus pakai protokol kesehatan yang ketat saat ini ya. Ya, yang utama adalah masker tentunya karena ini lubang tempat masuknya si virus ya. Jadi ini harus ditutup, ini harus ditutup ya, ya pakai masker, ya mata juga sebaiknya ya pakai apa Google ya yang khusus ya. Kalau saya pakai Hmm, kacamata, iya, tolong iya. ya. Tapi ya Iya, tetap iya, iya. kalau nggak harus dilindungi juga ya. Di Iya, apapun iya. cara kita ya, virusnya kecil, kita lebih besar dari virus, tapi dia gampang masuk ke kita Iya, ya. iya, Nah iya. itu yang kita harapkan. Iya. Jadi itu buat teman-teman yang lagi pengen niat pergi ke luar negeri dicegat dulu. Memang Pak Jokowi juga menganjurkan supaya orang kalau nggak terlalu penting jangan pergi ke luar negeri ya. Ya, karena nanti kalau ke luar negeri pulangnya nggak mau lakukan karantina. Padahal karantina itu penting. Saya juga sendiri Iya, dok, mesti harus ke Indonesia dan ke waktu itu 6 bulan yang lalu saya ke Indonesia, saya juga ikutin karantina ya. Karena memang itu aturan. Karena kalau iya, jangan kita 14 hari, 5 hari aja kita, aduh boring banget dok, nggak iya, sehat juga ya. pasti. Terus meluangkan buang waktu, buang uang juga, Iya, harus bayar hotel. iya, Tapi memang iya, karantina itu harus tepatnya bagusnya dok 14 hari ya dok ya, karena inkubasinya 14 iya, hari ya. Ya, iya, ya itu yang tapi paling ideal. ya, tapi kalau Idealnya rakyatnya, begitu. masyarakatnya punya kesadaran bisa karantina di rumah, nggak apa-apa dok. Tapi kalau mereka tidak bisa dipercaya, susah juga. Jadi tidak menyelesaikan Iya, masalah ya. Makanya iya, dia diharuskan malah sumber karantina dulu. penularan. Dia jalan Betul. kemana-mana sumber penularan. Iya, 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 iya. Seperti saya juga di Amerika waktu saya kembali kan saya tidak perlu karantina, tapi diminta sekarang PCR. Jadi kebetulan nyampe juga sini Amerika PCR gratis buat siapa saja. Jadi saya juga lakukan PCR juga apa untuk mencegah aja, ingin mengetahui aja untuk lebih lebih aware kalau apakah saya kena COVID-19 apa tuh tertular Omikron karena gejalanya kadang-kadang nggak ada ya dok ya. Terus apalagi juga Ada, itu dia. ya, gejala nggak ada juga, apalagi walaupun gejala biasa, kita kira flu-flu biasa gitu, batuk pilek, ternyata kita udah Iya, kena iya, Omikron. Iya. Baik dok, tentu kan perlu juga disiplin masyarakat ya untuk berpartisipasi dan untuk terus juga membantu protokol yang tadi dokter bilang ya untuk menjaga kesehatan, yaitu protokol kesehatan prokes ya 5M itu penting ya dok ya, iya, seperti iya, tetap betul. memakai masker, menjaga jarak dan Ya, mengendari ya kerumunan, tapi juga kerumunan. bagaimana dengan sekolah dok, kan sekarang kita lihat kan universitas yang kini melakukan pendidikan tatap muka lagi. Kalau di Amerika kan kita lihat kan dok, banyak sekolah juga mulai kembali lagi kelas, tapi mereka melakukan virtual. Takutnya ya itu karena akibatkan kasus Omikron itu. Gimana di Indonesia dokter melihatnya? Ya, jadi sebetulnya tatap muka memang baik ya, karena dikatakan bahwa pembelajaran tanpa tatap muka itu jauh berkurang kualitas Mm-mm. pendidikannya. Saya setuju hal itu ya. Tetapi masalahnya sekarang ada Omikron, penularannya lebih cepat, berbeda dengan Delta yang parah ya. Jadi Mm. artinya pemakaian masker itu penting sekali ya, diperhatikan sekali lagi. Kemudian menjaga ventilasi yang baik ya, dan nggak boleh pakai AC, tapi dalam satu ruangan tertentu berapa jumlah orang, jaga jarak ya. Nah itu diperhatikan atau enggak tuh di sekolahan. Mungkin ada beberapa sekolah yang bisa sanggup seperti itu. Kemudian ada pakai air purifier misalnya di ruangan Mm. yang terbukti mampu ya meminimalkan penularan ya di dalam ruangan. Dan kita harus tetap menjaga kapasitas terbatas. Ini juga ya, karena kita pengen pendidikan berjalan baik, ya kemudian apa namanya kualitasnya baik. Ya, tetapi kalau menimbulkan penularan banyak, itu jadi nggak baik. Ya, ya sekarang kalau Mm. dilihat saya dapat apa namanya apa laporan dari beberapa dokter anak bahwa sekarang ternyata setelah tatap muka itu peningkatan juga mulai meningkat di Mm. anak-anak. Nah itu apa nggak ini, apa nggak difikirkan seperti hal itu? Nanti anaknya pulang ke rumah,
cuma ada omanya, opanya, ya orang tuanya, ya Iya. jadi akhirnya penyebaran begitu cepat ya. Bahwa kita tahu Omikron terlalu cepat penyebarannya dan tidak bisa kita apa namanya handle dengan baik ya. Ya karena itu sebaiknya kalau saya pribadi sebaiknya saat ini untuk saat ini saja sebaiknya Hmm. tunda lagi tatap muka ya ya pendidikan memang ya ini namanya pandemik ya kalau pandemik tidak ada yang perfect ya semuanya Hmm. otomatis jadi berkurang ya temu muka rapat segala, Hmm. segala macam itu lewat Zoom apa memang tidak lebih baik daripada tatap muka tetapi kondisi ini daripada tertular. Jadi sekali lagi Hmm. pemakaian masker. Nah, kalau untuk nakes tentu kita memakai masker yang sudah oleh WHO ya, itu yang N95 atau Hmm. KN95 atau KF94 ya. Nah, itu nakes memang sudah dianjurkan semua sudah rekomendasi harus pakai masker yang benar. Jadi kalau sekarang pakai masker kain saja itu tidak akan cukup ya, atau masker Iya. bedah saja masih ada bolongnya daerah sini. Betul, Ya, jadi betul. betul-betul harus tek, nutup gitu ya. Kita mesti Hmm. latihan juga memakai masker karena kadang-kadang pengap ya. Saya juga awal-awal pakai N95 pengap ya. Sebenarnya mesti agak buka kalau nggak ada orang gitu ya. Belum Hmm. pakai face shield ya kadang-kadang ya. Nah itu jadi tapi sekarang udah latihan ya terus udah cari masker yang KN95 atau N95 yang lebih enak ruang ini. Nah itu kan kita pengalaman jadinya ya. Nah itu harus diperhatikan pemakaian masker. Dan untuk anak-anak juga harus diperhatikan. Iya. Edukasi harus berulang-ulang. Nggak cukup satu kali apalagi anak-anak ya Iya. berkali-kali mesti dikasih tahu Iya. Dokter gitu Iris, luar biasa ya. Jadi untuk tatap muka sekolah itu dibutuhkan ya. Kembali ya lagi supaya orang mungkin buat orang-orang yang udah besar itu nggak terlalu bermasalah kalau mereka ya datang ke sekolah untuk belajar anak-anak yang udah mahasiswa. Tapi yang kita kasihan tuh ke anak-anak kecil dong karena mereka ya kan susah betul walaupun kita kasih tahu disiplin terhadap mereka mungkin kadang-kadang mereka juga lupa. Saya sendiri juga udah tua ya kadang-kadang kalau pergi luar, hah? Saya lupa pakai karena masker, anak-anak nggak sadar. belum Terus akhirnya belum kebetulan divaksin dalam tas banyak belum saya selalu, divaksin loh Mbak kenapa Yale dok? anak-anak kan baru mulai vaksinasi anak baru mulai Iya, jadi belum semua divaksin itu juga masalah iya, nanti kita cerita ke sana ya dok ya, benar tuh betul. Nah, jadi akhirnya saya kebetulan di dalam tas saya ada ada masker banyak, jadi saya langsung pakai. Jadi hal-hal kayak gitu dok. Memang pemerintah dari Menteri Pedankes juga udah melakukan bahwa kembali lagi anak-anak ikut sekolah tatap muka di semua negara juga. Tapi ya dengan ada varian lagi baru, Omikron memang mengakibatkan. Memang iya agak sebel ya dok ya kalau iya COVID-19 ini. Tapi gimana ya, kita juga harus sabar menghadapi COVID-19 dan kita berharap mungkin pola hidup sehat ya. Kita ikut prokes, vaksin, iya memungkinkan bahwa varian deltanya akan cepat menurun ya. Ya, dan mungkin iya lama-lama kita betul juga beradaptasi sama virus ini. Jadi sekaya flu shot aja, flu ya dok ya. Nah, kita berharap iya seperti itu. itu Ya, betul ya. Jadi untuk orang tua ya, para orang tua tolong memperhatikan anak-anaknya supaya waktu mereka ke sekolah tatap muka sama guru, begitu juga guru ya terhadap anak-anak murid karena setelah mereka di sekolah itu adalah tugas guru. Dan mungkin sarananya harus disiapkan ya dok ya, seperti tadi dokter itu kasih tahu penting sekali uh, ya siap sementara pemerintah mengeluarkan aturan-aturan itu juga semua di sekolah-sekolah harus diperhatikan juga supaya anak-anak sekolahnya juga bisa terhindar dari COVID-19. Jadi hal-hal itu yang penting ya dok ya. Nah dok, ya kalau kita bicara ya dok ya, dokter kan ahli vaksin nih. Soal vaksinasi COVID, saya lihat kan data Kementerian Kesehatan hingga Kamis kemarin ya sudah 83% ya yang mendapat vaksin ya pertama ya dok ya. ya Nah betul kalau vaksin kedua itu masih 57% yang masih mendapatkan ya vaksin 2 dosis ya. Nah sudah ya cukup banyak ya dok kalau kita lihat di Indonesia. Tapi saya belum tahu apakah vaksin yang kedua itu kalau saya lihat dari pertama kedua itu 83% sama 55%. Bedanya jadi yang kedua tuh belum belum lengkap semua ya dok ya, ya belum ya mencapai betul betul masih 70% ya. berjalan Nah, ya bagaimana dok melihat hal ini? Apakah Indonesia akan juga segera mencapai kekebalan komunitas komunitas ya maksudnya dengan 70%? Itu immunity yang kita ya harapkan ya. Dan ya warga mendapat vaksinnya lengkap, bagaimana dokter melihatnya sebagai ahli vaksin? ya ya
Ya, jadi sebetulnya ya kalau kita lihat di sini imunitas kelompok dengan varian Omikron yang sangat menular, Mm-mm. hitung-hitungannya tuh serupa kayak campak ya hitung-hitungannya. Jadi Mm, sebaiknya tuh di atas mm, 90% untuk mm, Omikron ya. Dulu kita kan mm. WHO menentukan 70% herd immunity ya dari Iya. jumlah penduduk untuk sudah bisa divaksin ya. Nah, tapi kalau lihat Omikron harusnya 90% ya, ini seharusnya. Oh. Namun Mm, demikian, tentunya mm-mm. bukan hanya cakupan dari vaksinasi aja, tapi juga individu yang pernah terpapar sebelumnya. Dia kan Mm, juga punya antibodi. Nah, itu juga betul. sangat menolong. Ya, kemudian, namun kalau kita lihat di sini, varian Omikron ini memerlukan kadar proteksi imunitas yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan varian sebelumnya. Sehingga diperlukan booster baik bagi yang sudah pernah vaksin 2 kali maupun bagi yang sebelumnya sudah terpapar. Ya, karena Mm, terbukti bahwa varian ini bisa menghindari imunitas yang mm, sebelumnya didapatkan dari infeksi ataupun vaksin 2 dosis ya kita sebut mm, immune escape ya immunity escape ya jadi apa namanya dia bisa menghindari dari imunitas ya jadi artinya mm, karena udah mutasi beberapa kali dari aslinya dari Wuhan sehingga apa di sisi imun kita tidak mengenalnya ya dan dia makanya bisa mm. merajalela dalam tubuh kita. Iya, Nah, iya. itu yang mengurangi efektivitas daripada vaksin. Nah, karena itu dipikirkan memberikan dosis penguat booster vaksin yang ketiga. Istilahnya Mm, banyak, ada yang bilang booster, vaksin ketiga, ya macam-macam ya, tapi pokoknya dosis penguat lah intinya. Ya seperti itu. Nah, itu. ya. Jadi booster Jadi, itu memang dibutuhkan. ya, ya. Jadi kalau dokter lihat, kita kan tadi kan baru yang pertama 83%, yang kedua baru 57. Tapi Ya, dengan Omikron ini, untuk mencapai herd immunity itu harus 70%. Tapi kalau dokter melihat Omikron ini kita kalau bisa 90%. Tapi Kak, ya, apakah persediaan vaksin sudah cukup? Kalau saya lihat di Jakarta tuh sukses ya dok ya. Karena kebetulan ya, saya salah satu juga yang memberikan dorongan kepada masyarakat bahwa ayo kita pergi vaksin karena susah juga ya dok ya karena masyarakat tuh banyak juga ya, mendapat pengetahuan mereka melihat video-video yang membuat mereka itu memberikan informasi yang salah tentang ya, ya, vaksin ini betul. dan mengenai COVID-19 ini jadi mereka sudah sebelum vaksin mereka udah takut duluan. Nah, Ya, saya juga punya tugas tuh dok memberikan penjelasan karena saya udah dapat edukasi. Kalau saya belum dapat edukasi dari dokter Iris ini dan teman-temannya dokter Iris yang saya sudah pernah IG live sama mereka. Nah, itu saya mencoba mhm, menjelaskan memang susah sekali dok, mereka agak bandel juga ya, bahwa mereka malah banyak yang bicara yang asumsinya terlalu berlebihan. Tapi saya bilang kalau mereka takut mati dan macam-macam lah. Kalau mungkin jarum suntik mereka nggak terlalu ya, tapi yang bilang tuh takut mati. Saya bilang itu jangan dengerin, mati itu mungkin bukan kebetulan dia vaksin, kebetulan ada hal-hal yang lain. Kita perlu pelajarin juga. Kalau memang berbahaya tidak mungkin dianjurkan oleh Departemen Kesehatan dari WHO. Saya seperti itu dan kebetulan berhasil dok. Susah sekali sabar. Jadi mereka datang, saya tanya mereka, saya tuh datain mereka dok, saya cari tempat-tempat yang vaksin itu yang gratis. Terus, wah dari sini tempat tinggal mereka di mana? Malamnya saya langsung hubungi mereka. Jangan lupa saya bawa air minum, saya membayarkan mereka transportasi. Jadi yang penting itu dulu dok, untuk jangan, yang penting mereka mau dulu. Terus kita mendampingi ya, mereka, kita ya. memberikan support kepada mereka, karena mereka udah gemetar duluan tuh dok, mereka mau vaksin. Jadi lucu juga ya saya juga ada sedikit nggak Mhm. banyak membantu, tapi saya tenaga saya keluar. Yang penting Luar biasa nih, masyarakat Magari. ini jangan sampai mau memikirkan hal-hal tentang apa tuh COVID yang jelek terhadap COVID-19 dan mau memikirkan bahwa itu berguna manfaat bagi kalian kalau mau divaksin untuk mencegah pencegahan COVID-19, tertularnya COVID-19. Jadi yang bisa saya berbuat kayak gitu aja dok, lumayan mudah-mudahan booster Ya, juga bisa ya. betul. Nah, nah dok kalau Ya, booster itu cukup ya dok kalau kita lihat kalau nanti hmm. pemerintah Indonesia menerapkan itu di Indonesia. Ya, jadi itu booster sebetulnya diperlukan ya untuk memulihkan imunitas ya. Jadi dari data yang ada itu memang didapatkan imunitas terhadap infeksi itu menurun setelah 6 bulan ya. Namun demikian proteksi terhadap gejala berat dan kematian tetap baik karena adanya imunitas seluler. Jadi kita ada Hmm, imunitas seluler, ada imunitas humoral ya. Humoral itu yang antibody, tapi ada juga yang selulernya. Jadi sampai saat ini kita tuh belum tahu ya apakah butuh dosis keempat atau tidak. Nah, kalau mengenai hmm, kecukupan, itu sebetulnya cukup ya. Pemerintah sudah luar biasa. Dosis pertama gratis total untuk hmm, seluruh Indonesia. Ya, kemudian diberikan dosis kedua ya setelah 28 hari atau 21 hari untuk Pfizer. Ya, itu diberikan dosis kedua gratis juga.
Dan dosis ketiga ini apa? Karena dilihat setelah 6 bulan dosis kedua, diikuti penelitiannya ternyata antibodi sudah mulai menurun pada dosis 6 bulan Hmm, setelah dosis iya, kedua. iya, iya. Karena itu diberikan dosis penguat ya, jangan sampai dia turun langsung dikasih dosis penguat, dia akan cepat naik lagi antibodi. Ya, nah sekarang direncanakan booster. Nah, booster itu memang kalau memang bisa mendapatkan Pfizer 2 kali, boosternya itu hanya setengah dosis, setengah dari Pfizer. Jadi itu menguntungkan kita. Jadi satu Hmm, dosis itu bisa 2 orang. Demikian juga dengan Moderna. Moderna 2 kali, misalnya pertama Moderna, kedua mm-mm. Moderna, ketiganya setengah dosis. Nah, saya kira di Amerika juga menerapkan itu ya, setengah dosis untuk Moderna ya. Karena mereka kan efikasinya bagus ya, Moderna dan Pfizer di atas 90%. Ya, karena itu diberikan Hmm, setengah dosis. Tapi kalau dua-duanya Sinovac, biasanya mau Moderna atau Pfizer tetap satu dosis ya. Jadi itu kita iya, sudah iya. ada itu apa pemberiannya bagaimananya itu sudah ada dan apa namanya itu sudah akan diperhatikan oleh yang memberikan vaksin. Ya, mereka akan Hmm, memperhatikan sekali. Nah, itu memang luar biasa ya. Jadi menurut saya Indonesia emang eskalasi daripada vaksinasi ini luar biasa. Karena hampir tiap kali dari setiap apa namanya bagian memberi penyuluhan edukasi ya tentang vaksin. Jadi sekarang Kemenkes, ID dan semua perhimpunan-perhimpunan itu sudah bersatu ya. Jadi bersatu padu disitulah kita kuat. Makanya apa penyebaran daripada edukasi penyuluhan vaksin itu cukup bagus ya menurut saya di Indonesia. Walaupun demikian tetap masih banyak yang anti vaksin ya, ada juga yang hoax-hoax ya yang harus kita mm-mm. luruskan seperti itu. Ya, jadi itu dia memang tidak mudah ya, tetapi apa yang kita bisa jalankan duluan itu kita jalankan, kita maju dulu ya. Kalau kita lihat mundur terus, nanti halangan-halangan itu akan pelan-pelan teratasi ya. Tetapi yang penting sekarang dosis penguat itu perlu dijalankan dengan adanya Omikron tersebut ya, supaya apa namanya tetap diberikan. Banyak yang bertanya, dosis keempat perlu nggak? Kita belum tahu, ini masih ongoing. Ya, yang ketiga Iya, aja iya, belum ya. Yang keempat iya, banyak banget keempat belum. iya, Jadi iya, iya, rupanya banyak juga orang yang sudah dapat ketiga. Dari iya, mana iya. mereka dapat? Karena dari sisa-sisa yang takut terbuang kan sayang. Jadi ada Betul, beberapa iya, 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 sisa-sisa yang dibuang kan. Nah itu yang diberikan karena nggak bisa disimpan lama seperti itu. betul. Iya, iya, wow, luar biasa nih kalau apa bincang-bincang dengan ahli vaksin ya. Dan ini edukasi yang benar ya. Dan teman-teman yang bergabung di IG Lab Gali Menggali, ikutin terus perbincangan saya dengan Dokter Iris karena banyak sekali yang perlu kita gali ya mengenai tentang Omikron. Dan kebetulan Dokter Iris ini bukan hanya ahli vaksin, virus, alergi juga ya, luar biasa dan dokter penyakit dalam. Ya. Nah ini tadi ada teman-teman yang sudah bergabung. Mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Ini sudah naik cepat. Tadi ada Mas Budi Karya adalah Menteri Perhubungan. Mas Budi, apa kabar? Salam sehat buat keluarga dan Mbak Endang dan adik ya di Jakarta. Mas Budi ini aduh pernah juga kena COVID ya. Dokter Iris kalau pernah ikutin ya Menteri Perhubungan Mas Iya, Budi karena pernah kena COVID iya, dan iya, Alhamdulillah betul. beliau hebat Kita puji Tuhan bertemu ya bisa beliau beberapa survive waktu ya. yang lalu. Iya bisa sehat, Iya, bisa kembali lagi bergabung dan kerjanya luar biasa. Mas Budi capek nih iya, saya lihat kerja benar. kemana-mana saya ikutin Hebat, terus. Saya hebat. ikutin Iya, terus iya. beliau kemarin Bertemu juga beliau beberapa mendampingi apa. minggu lalu atau dua Iya minggu lalu benar Pak ketemu beliau. Jokowi ya di NTB Ketemu ya sama dan Pak pergi juga Budi. ke NTT ke tempat saya ya tempat orang tua saya dari Nusa Tenggara Timur hebat apa tuh tempat yang terkecil apa tuh yang belum maju juga ya masih banyak juga perlu diperhatikan ya NTT ya tapi gubernurnya juga luar biasa Iya, perhatian luar juga biasa. ya Betul. terhadap Betul. masyarakat Indonesia masyarakat NTT ya dan ini ada ya ada banyak nih ada Karince Rompis teman saya juga. Buat teman-teman mohon maaf ya kalau tidak sebut satu persatu tapi luar biasa sudah bergabung satu kehormatan bagi saya dan Dokter Iris ikutin terus karena ini edukasi tentang COVID-19. Nah dok kalau kita lihat kan masalah tadi kita ngomong tentang vaksin ya jadi booster itu penting ya dan mudah-mudahan Ya, Indonesia mencukupi ya dan juga yang vaksin pertama walaupun sudah lumayan 83% yang 57 yang kedua dan booster ini dan juga bukan hanya kita berharap booster tapi juga kita harus menjaga juga daya tahan tubuh kita harus sehat staminanya, imun sistemnya bagus supaya mencegah juga COVID-19 dan prokes itu penting ya dok ya. Nah, ya betul. tapi kemajuan vaksin ternyata kan memudar tuh dok. Tadi kita dokter sudah menjelaskan sebagai ahli Ya, vaksin. Jadi di Indonesia sudah mulai program suntikan booster tuh. Kalau saya sudah dok, saya di Amerika, saya sampai di Amerika waktu itu ya, tanggal 29 November, terus langsung saya mendaftarkan dan
kemarin tuh banyak juga yang orang berduyun-duyun, mungkin banyak turis yang datang ke sini, siapa saja boleh vaksin dan free ya. Nah, booster ya, saya pasti vaksin pertama perlu saya kasih informasi juga adalah Pfizer, kedua Pfizer, ketiga saya Moderna. Katanya nih, nanti kita tanya lagi sama ahli vaksin. Katanya kalau udah pertama, kedua Pfizer, kalau ketiga jangan ke booster. Kalau booster Oke, tuh kalau bisa di apa ya, modifikasi ya, maksudnya jangan sama lagi Pfizer. Moderna ini saya juga dengar aja, nah makanya lebih baik kita bahas ya dok ya ke situ. Nah ya. sekarang kita lihat tuh dok, sekarang kan apakah juga booster ada yang ada sekarang juga cukup ampuh melawan varian baru. Tadi dokter sudah menerangkan ya, seperti Omicron, booster juga menular, memudar kemajurannya. Nah, di Israel nih dok, saya lihat di Israel kan sudah muncul lagi wacana pemberian suntikan booster yang keempat Ya, kali, yang keempat, buset. ya, Setelah suntikan ketiga, sementara di Amerika Serikat baru ketiga dimulai pemberian booster iya, untuk remaja ya. ya, 12 hingga 15 tahun. Yang kini 5 bulan setelah itu katanya vaksin keduanya, katanya nanti kita juga nggak tahu, mudah-mudahan termasuk daya tahan tubuh kita bagaimana, metabolisme kita juga, apakah kita juga bisa lama ya dengan booster dengan suntikan ketiga. Nah, kalau di Israel gimana tuh dokter melihat yang sudah diberikan vaksin keempat? Ya, ya, jadi itu tergantung negara masing-masing ya. Bapak yang beredar di situ apa ya? Jadi kalau kita kan Omikron, kita baru sampai tahap yang ketiga. Jadi kita belum tahu nih yang keempat. Jangan-jangan yang keempat nanti beda lagi apa virusnya. Kita belum tahu. Kita tunggu. Itu semuanya masih wait and see. Jadi satu persatu dulu, jalanin dulu sampai ketiga. Sementara yang kedua belum semua kan, belum semua dapat. Ya, jadi yang ketiga dijalankan setelah yang kedua, 6 bulan setelah yang kedua itu paling cepat ya. Nah, tentu banyak juga yang bertanya, nah, sekarang boleh nggak sih beda sama yang satu dua gitu, terus yang ketiganya sama atau bagusan beda? Sebetulnya tergantung ketersediaan vaksin kok di Indonesia. Ya, jadi kita memang sekarang sudah dirapatkan berkali-kali, ya dimatangkan, akhirnya sudah diputuskan bahwa yang ketiga itu boleh sama, boleh berbeda. Berbeda namanya heterolog, ya hetero berbeda, ya heterologus atau homo kan sama ya, jadi homologus atau homolog gitu. Jadi kita bisa melihat homolog karena kita memang berbeda vaksinnya dengan di Amerika. Amerika kan nggak pakai Sinovac ya, kita pakai Sinovac Iya, ya. iya, iya. Jadi 2 kali Sinovac, ketiganya boleh Pfizer, boleh Moderna, platform yang berbeda. Nah, Moderna platform dan Pfizer itu platformnya messenger RNA ya, jadi itu yang platform sama. Ya, sedangkan Sinovac itu apa namanya whole virion, dia seluruh virusnya ya. Jadi kita ambil satu dua apa Sinovac, yang ketiga yang beda apa namanya platformnya. Nah, kalau mau sama platform juga boleh Sinovac 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 atau Sinovac Sinovac Pfizer, Sinovac Sinovac Moderna, bisa ya Sinovac Sinovac AZ misalnya contoh AstraZeneca. Ya, itu boleh saja. Nah, kenapa boleh? Karena sudah ada penelitian di luar negeri, ternyata yang heterologous itu antibodinya tinggi, tinggi Oh, sekali antibodinya. Jadi itu ada yang disebut neutralizing antibody atau antibody yang menetralisir. Nah, itu yang diukur. Ya, ternyata bagus sekali hasilnya. Dan efek simpang atau kita bilang efek samping atau KIPI istilahnya ya, itu juga tidak terlalu banyak ya. Memang lebih besar daripada homolog ya. Kalau heterolog sedikit lebih banyak KIPI-nya. Tetapi masih dalam batas yang wajar ya. Artinya iya, iya, masih iya. dianggap aman, tapi hasil neutralizing antibodinya ternyata bagus ya. Nah, karena itu dianutlah heterolog. Malah di luar negeri mereka ada penelitian pertama dan kedua itu sudah heterolog, udah berbeda, tapi bukan Sinovac ya, bukan vaksin China. Mereka Iya, iya. di Eropa mereka pakai Pfizer AZ atau AZ Pfizer Pfizer, kok yang bagus AZ Pfizer gitu ya, seperti itu. Jadi dari satu dua udah berbeda dicoba di Eropa. Nah itu hasilnya bagus ya. Nah itulah timbul itu mismatch, mix and match ya. Tapi kalau kita kan satu dua sama, ketiganya yang berbeda heterolog. Nah, kenapa jadi ada masalah, masalah itu heterolog muncul? Karena ketersediaan vaksinnya terbatas. Iya. Ya, yang ada hanya itu. Waduh, gimana ya? Nah, di luar negeri dicoba, ternyata oke. Dan saya di Indonesia juga dari
Bio Farma penelitian Top-CC sudah selesai ya, tinggal kita tunggu itunya. Tapi saya dengar hasilnya baik, Sinovac, Hmm. Sinovac, sama Moderna. Dan yang pada nakes itu diikuti, ternyata memang hasilnya baik. Jadi Hmm. neutralizing antibody atau antibody yang menetralisirnya itu hasilnya bagus. Ya karena itu nggak usah ragu-ragu kalau dibilang heterolog gitu ya. Itu memang sudah dipikirkan masak-masak ya. Dan dari Iya. WHO juga itu ya, makanya dari Badan POM itu sudah mengeluarkan ya, Emergency Use Authorization EUA-nya ya gitu. Karena Hmm. dari WHO listingnya ya sudah menyerahkan kepada semua badan POM masing-masing negara ya untuk kombinasinya apa dengan apa, karena kan di Eropa Amerika mereka tidak memakai yang dari China, tapi kalau di Hmm. Indonesia dan sekitarnya Asia Pasifik, Asia ya khususnya itu banyak pakai dari China. Tapi kalau Chili pakai dari Sinovac juga ya, Chili ada Iya, iya, penelitian iya. di Chili, Brazil juga pakai Sinovac penelitiannya. Jadi kalau Iya. ngomong vaksin itu memang dinamis sekali ya. Jadi kita nggak bisa terlalu kaku gitu ya. Apalagi kondisi pandemi Iya, ini iya, iya, iya. apapun harus Iya, kita lakukan, kita coba untuk mencapai suatu hal yang baik ya. Dan harus berpikir positif selalu. iya, iya. Jadi buat teman-teman tuh yang jangan memilih ya, bahwa ada yang apa vaksin itu kan ada juga mereka favorit mereka. Aduh, mereka tanya sama Iya, saya, Mbak Gali, vaksinnya apa? Saya Pfizer lah. Memang di Amerika saya memang dapatnya iya, Pfizer, Moderna sama iya, Johnson Johnson ya. iya, Aduh mau dong lah. Kita ikutin aja di Indonesia. Indonesia kasih apa ya kita lakukan karena pasti vaksin itu iya, pasti sudah penelitian, pasti udah iya, lolos iya. bahwa itu semua yang sudah disarankan itu pasti baik untuk mencegah COVID-19. Karena sampai ada yang dok, saya lihat tuh sampai mereka tuh ikut tur loh dok, pergi vaksin di luar negeri loh dok. Iya, Cuma karena ada beberapa kenalan saya juga begitu, sampai vaksin Pfizer-nya udah lengkap. Padahal sini iya, Sinovac 2 kali, ke Amerika dapat Pfizer 2 kali lagi, jadi udah iya 4 kali betul. juga. Iya, iya benar. Nah, Hmm, tapi kan dok, kalau saya melihat gitu ya, ini kan dokter tadi bilang ada mereka udah vaksin di Indonesia 2 kali, terus mereka kembali lagi ke Amerika, mereka datang ke Amerika, karena di iya, sini kan kita mau vaksin ya terbuka aja, datang aja gitu, iya, mendaftarkan melalui online, betul, langsung juga bisa ke betul, tempatnya. Nah, itu dok kalau, betul. jadi kita akhirnya vaksinnya 4 kali dong dok, kali di Indonesia dua kali Iya, Sinovac, terus dia iya itu mereka datang ada ke luar teman negeri, saya mereka kayak gitu. vaksin lagi 2 kali. Bagaimana dokter melihat secara Iya. medis kalau sampai Ya, 4 kali? sebetulnya nggak apa-apa karena jaraknya udah jauh ya. Yang Hmm. apa Sinovac 2 kali ya, Sinovac 2 kali, vaksin kedua Sinovac tuh 6 bulan udah mulai menurun. Sedangkan orang itu Hmm. pergi ke Amerika aja udah lebih dari 6 bulan. Jadi waktu itu dia juga konsultasi ke saya dari jarak jauh. Gimana nih? Nah, ambil nggak nih yang keempat? Ya udah anggap aja seri baru, ambil sayang tahu teman kamu sebulan 3 minggu udah dapat Pfizer, Iya, beruntung iya, lah iya. saya bilang. Ya udah dia siapa Pfizer akhirnya nggak masalah, mana pulang udah enak. Tapi jangan lupa minta kartu, saya bilang karena sini perlu di peduli lindungi, kamu harus dimasukin ke Hmm. sana nanti nggak acih kan. Nah, Iya, coba iya, iya. minta kan, bukti bahwa kalian disuntik dan bikin foto memang disuntik juga ya, saya bilang aja gitu. Mm-mm. Tapi Iya, ternyata iya. sekarang udah ada peraturan di Indonesia, walaupun di luar asal menunjukkan memang bukti gitu ya, Iya, iya, iya. masih udah ada cara-cara bagaimana itunya gitu. Jadi sebetulnya memang kita di sini apapun ya, kalau di Amerika beruntung karena negara produsen vaksin Pfizer maupun Moderna, Iya, iya. Johnson Johnson ya, jadi berlimpah ruah gitu ya, dan mereka Mm-mm. boleh memilih ya. Teman saya bilang kami ditanyakan boleh memilih, pasien Iya. saya pakai Moderna 2 kali di sana. Ya, padahal udah 1 kali Sinovac di sini ya. Jadi memang apa namanya di sana tuh limpah ruah dan mudah sekali seperti yang Mbak Galih bilang. Ya, jadi mereka ke apa dimanapun bisa, orang asing pun langsung divaksin tidak sulit sama sekali ya. Ya mudah-mudahan di Indonesia juga bisa demikian ya, mudah-mudahan. Tapi Amin. Iya. kelihatannya sekarang udah lebih mudah, lebih mudah. Ya namanya kita belajar, tapi keunggulan dari Indonesia adalah luar biasa, pemerintah kita mau menyiapkan vaksin yang cukup banyak untuk rakyatnya. Nah, makanya Iya, kita tetap harus percaya ya bahwa pemerintah kita inginkan negara kita cepat apa namanya betul. mencapai herd immunity 70% minimal ya.
supaya pandemik segera berakhir. Ini harapan kita. Aduh, pandemik Iya. masih panjang. Benar, benar. Ya, aku lihat juga ya bahwa pemerintah Indonesia luar biasa ya, yang terkait Pak Jokowi, kemudian Menlu kita, Ya, Ibu Retno luar biasa, beliau ya, lobby di ya, seluruh negara ya, maksudnya bagaimana bisa dapat vaksin dengan gampang, dengan mudah, dengan harga juga bisa terjangkau. Karena saya ya, lihat ya, banyak negara yang punya uang tapi belum tentu bisa dapat vaksin gampang ya, ya dok ya. Itu betul, kita patut betul, bersyukur ya, dan Menteri Kesehatan juga betul, betul. kerjasama sama Ibu Retno, sama juga dengan Pak Jokowi semua. Dan betul kan, Amerika juga memberikan sumbangan walaupun ada yang bayar, Ya, ada yang memberikan free ya, kepada betul. pemerintah Indonesia tuh banyak loh dok kalau saya lihat Ini dibandingkan negara-negara lain. Moderna sumbangan tuh, Moderna. Kenapa dok? Moderna buat nakes sumbangan. Modernanya sumbangan. Iya betul dok, Saya dapatnya benar. Moderna sumbangan dari Amerika tuh, dapat Iya, iya. Modernanya. Iya, iya. Dan aku lihat juga dok, bukan garda terdepan aja orang-orang yang kayak membantu masyarakat itu yang perlu mendapat booster ya, dapat Moderna. Ada masyarakat luar juga yang lain ya dok. Mereka juga bisa dapat Pfizer juga. Mereka kasih tahu, oh ya, di Ya, mana tuh ya sudah. Jangan yang belum pernah udah vaksin tapi belum pingin dapat apa namanya Pfizer apa Moderna, jangan lagi karena ini masih prosesnya masih tetap masih apa dalam tubuh kita masih tetap apa daya tahan tubuhnya apa maksudnya dengan vaksin pertama kedua kan masih bertahan, jadi jangan ya, kita mentang-mentang dengar ada Pfizer ada Moderna di lain ayo pergi gitu. Nah biarkan aja biar orang masih membutuhkan vaksin ya dok ya. Ya, 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 jadi betul. demikian ya dok ya, tidak ada pengaruh ya kalau kita mau vaksin apa saja, jangan melihat kalau memang di Indonesia ada Sinovac yang pertama kedua, yang ketiga kalau dapat Sinovac is okay, nggak ada masalah ya. Yang penting Ya, kita mau betul. vaksinnya ya, dan vaksin tersedia itu yang penting, kita harus bersyukur ya dok. Ya, Nah ya, dok, betul sekali. ya, ya dok, kalau kita lanjutin lagi dok ya. Nah, Ya, kalau orang lanjut. yang menolak atau masih ragu terhadap vaksin, nah ini nih dok, apakah banyak juga jumlahnya di Indonesia? Biasanya Ya, kenapa ya dok? Apa mereka takut? Yang tadi kita juga ada sudah berbincang sedikit ya dok ya. Apa ya. ada efek samping terhadap vaksin, terutama untuk mereka yang punya kayak penyakit bawaan tuh, kayak saya juga ada penyakit bawaan tuh dok. Nah, gimana tuh dok menjelaskannya? Ya, ya jadi penyebabnya banyak hal ya. Jadi mulai dari ketakutan, dari Hmm. miskomunikasi, ya sampai kepercayaan tertentu, ya. Nah ini tugas dari pemerintah ya, tenaga kesehatan dan anggota masyarakat lain ya untuk membantu meyakinkan bahwa vaksinasi ini aman dan efektif. Ya tentu saja tidak bisa semua orang kita samaratakan ya. Banyak juga yang ketakutan, tapi setelah lihat, oh ya ternyata pada sakit, kita harus katakan, saya mau sakit apa mau divaksin? Sakit kalau vaksin sakitnya sebentar, cuma waktu masuk jarum paling-paling ada kipi sedikit ya. Tapi kalau udah sakit COVID kayak apa? Nah, itu harus kita jelasin ya berkali-kali. Tapi ada juga yang apa namanya miskomunikasi. Jadi dia Iya, kepercayaannya saya nggak boleh vaksin. Ya itu kan anti vaksin. Ya, itu memang sulit. Nah itu di iya, tiap negara saya kira tuh ada ya. Jadi itu nggak iya, mudah ya. Jadi yang iya, bisa kita vaksin, vaksinasi dulu. Kita harapan 70%. Mungkin iya, mereka itu bisa masuk ke 30% ya. Jadi lebih bagus kita banyak bekerja daripada kita ngurusin yang seperti seperti itu ya. Artinya kalau kita udah nasihati, udah kasih tahu, tapi masih gitu juga ya udah kita cari yang lain, ya penuhi yang lain ya, jangan sampai keracunan ya, orang-orang namanya sedikit itu bisa meracuni yang lain untuk tidak vaksinasi ya seperti itu. betul. Jadi itu memang ya kami dari tim advokasi ini juga meluruskan yang hoax-hoax itu ya sehingga kami Hmm. membuat banyak namanya flyer-flyer yang untuk meluruskan hal-hal tersebut ya gitu. Tapi dari Kemenkes pun sudah ya. Jadi kita semuanya sejalan ya. Jadi enak sekarang kerjanya terus ada dari grupnya Pak Wiku Iya, ya namanya Satgas Nasional ya itu juga ya. Jadi kalau kita rapat jadi ada rapat macam-macam nih. Jadi orangnya itu juga ya iya, ketemunya di rapat Pak Wiku atau di rapatnya IDI ya atau yang lainnya di Badan POM ya kadang-kadang kita variasi pembicaraan sekitar vaksin ya. Jadi memang saya lihat ini kerjasama dari semua lintas sektoral lintas ya yang ahli-ahli vaksin dari seluruh bagian itu sekarang sudah bersatu ya dalam satu hmm, lingkup bahasan ya sehingga keluarannya itu akan sama ya semuanya diberikan kepada Kemenkes ya sehingga sekarang dari pemerintah itu juga memberikan
apa namanya suatu keputusan itu bukan sembarangan ya, itu juga sudah Iya, apa namanya berkolaborasi dengan berbagai ahli di bidangnya masing-masing. iya. Jadi ahli-ahlinya harus memberitahukan yang sama ya. Jangan sampai Ya, lain bedanya betul. membuat Dengan masyarakat jadi lain, bingung juga. betul. Benar, tadi si dokter A bilang gini, dokter B kok ngomong gitu, aduh itu kan nggak enak tuh kayak gitu ya. Benar. Jadi memang Men- kita mena- di tim advokasi, kita ngumpul tuh iya, tiap hari Minggu malam itu 2 minggu sekali, iya, iya. membicarakan, membahas kalau orang nanya gini kita jawabnya gimana. Ini ada masalah ini kita harus jawab gimana. Nah itu dibahas. Hmm, Dalam pembahasan pun antara kita tuh ada lain-lain tuh, tapi saya iya, cari satu kesepakatan. Nah seperti itu. iya, iya. Benar, Dok. Karena masyarakat aja bisa membuat sesama masyarakat bingung ya. Apalagi Iya, harus dokter ya. Iya, iya. Jadi memang tergantung point of view-nya ya, sudut pandang kita, kita memandang dari segi yang mana gitu ya. Tapi seharusnya kalau jawaban itu benar dari segi manapun itu akan sama tentunya ya. betul. Seperti tapi Iya, tentu iya. perlu bahasan. Iya, 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 iya. Tapi alhamdulillah ya, puji Tuhan ya, saya narasumber saya semua memberikan informasi yang baik, yang sangat cerdas, very smart, sesuaikan dengan edukasi yang ya sekarang Dr. Iris sebagai ahli vaksin juga ya memberikan informasi semua sama ya, karena memang itu harus memberikan pengetahuan yang kita dapat, kita harus memberikan kepada mereka supaya mereka bisa memahami dengan baik dan benar Ya, ya dok ya. ya Iya, betul, betul sekali. iya. Ya, memang Dok sabar ya kalau kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya sendiri juga karena suka memanggil mereka, menanyakan kepada mereka sudah vaksin belum. Tapi ini Dok, ini salah satu juga kayak bukan tabu ya, kayak apa ya? Mereka merasa terganggu loh Dok kalau kita menanyakan, sudah vaksin belum? Nah, kadang-kadang orang tidak mau gitu Dok. Tapi itu rata-rata kalau kita tanya sama orang yang merasa tersinggung itu orang yang tidak mau, tidak belum pernah divaksin. Dan akhirnya ya sudah kita pelan-pelan akhirnya yang mereka memang benar-benar tidak suka vaksin, mereka takut segala macam, bisa membantu mereka, bisa mereka mau. Nah, kita perlu kesabaran. Mungkin saya sendiri juga nanti dia bilang kamu siapa dokter kagak kok berani memberikan penjelasan kayak gini. Nah kita harus juga ada edukasi yang benar supaya mereka juga mau menerima. Oh iya betul tuh nggak salah kasih taunya. Jadi ya kita berharap ya dok karena ini COVID-19 belum kapan ya kita tidak Ya, tahu akan berakhir ya. Jadi edukasi ini tetap kita ya, harus tetap betul, update terus ya. Iya. betul. Karena memang pandemik ini masih panjang loh ya. Jadi beberapa ahli itu memperkirakan stabilisasi pandemik itu membutuhkan waktu 4-5 tahun ya supaya kita stabil lagi. Tapi mudah-mudahan nggak sampai segitu. Iya iya. Mudah-mudahan 1-2 tahun ini berakhirnya harapan kita ya. Tapi tahun ini sih masih kelihatannya ya. Jadi kita harus tetap jaga apa ya, harus tengah-tengah kita masih berada di tengah-tengah pandemik itu kita harus sadari ya. Kita harus tetap Hmm. semangat, jaga kesehatan, protokol kesehatan ya, vaksinasi ya dilengkapi dan tentu kita harus jalan hidup ini dengan beradaptasi ya. Jadi kalau dulu kita bawanya minyak wangi di tas ya misalnya, sekarang bawanya hand sanitizer kayak gitu kan. Iya iya Jadi iya. bawa masker. Jadi semuanya udah alat-alat untuk protokol kesehatan di dalam tas kita kan. Nah, itu udah merupakan way of life kita sementara ini. Sementara jadi kita apa new normal kita seperti itu. Malah aneh kalau orang nggak pakai masker zaman sekarang. Malah aneh orang nggak punya hand sanitizer atau alkohol yang untuk di tangan. Ya, jadi itu di tas itu udah automatically kita harus punya. Kalau saya udah pakai sabun yang kecil segala macam. Karena kadang-kadang kamar mandi nggak ada sabun kan. Kalau kamar Iya mandi luar gitu kan. Jadi kita mesti bawa sabun kecil, bawa hand sanitizer, iya. alkohol dan semuanya adalah di dalam tas itu. Nah, apa ini apa masker, aneka masker ya, kadang-kadang udah Mm-mm. nggak bagus, kita harus ganti masker ya sudah. Jadi hal-hal seperti itulah udah jadi way of life kita untuk saat ini. Nggak ada jalan lain ya, nggak ada jalan lain. Kemudian untuk saat ini sebaiknya tahan diri untuk nggak ke mall. Ingat Omikron. Mm. Jangan kita ke Mm. mall terus kita mau beli sesuatu itu malah dikasih Omikron gratis. Iya Ngapain kita dapat Omikron gratis kan? Jadi iya iya. kacau ya. Jadi lebih bagus ada kita ngebayang aja apa namanya mall rame itu Omikron ada di mana-mana berterbangan tinggal nunggu dia mau masuk kemana. Nah itu jadi hati-hatilah apa tahan diri dulu lah untuk nggak ke mall. Banyak orang yang
apa nanya ke saya, aduh udah bosen deh kepengen ke mall. Di dalam hati saya, aduh ibu, saya aja nggak ke, saya pengen ke mall tapi saya nggak berani, saya bilang begitu. Jadi orang-orang tuh ini Iya, iya, sekali ya, iya, iya. sebenarnya nggak berani ya, gitu. Ya tapi Iya, mungkin ya makanya harus diedukasi. Ya waktu itu mungkin udah oke. Nah tapi sekarang adanya Omikron, kita harus berhati-hati. Jangan anggap enteng. Memang gejalanya ringan. Memang dirawat banyak yang nggak pakai oksigen. Tapi kita nggak tahu nantinya gimana betul. kronologis apa terusan kita belum tahu. Ini kan masih baru. Orang dirawat, tapi peningkatan perawatan, angka perawat sakit tinggi, cepat sekali. Cepat Iya, iya. sekali. Dan nanti sebentar lagi rumah sakit penuh lagi. Ya, jadi kita Mm-mm. harus waspada untuk itu. Jadi kalau kita nggak penting-penting amat keluar rumah, ya nggak usah seperti itu ya. Maksudnya ke mall maksud saya tuh utamanya. Iya, Orang iya, benar Indonesia sudah sekali. ke mall soalnya Aduh, ya. teman-teman Orang yang sudah Indonesia tuh bergabung di sebenarnya hobi ikutin ke terus mall ini ya. luar biasa nih Dokter Iris yang apa pakar vaksin sudah menjelaskan kepada kita. Memang benar takut enggak ya, tapi kita melihat bahwa virus ini kan bermutasi terus Ya, kerjaannya, betul. dan kita juga tahu Betul. Omikron ini bagaimana nanti, karena ini juga baru Ya, virus baru ya, kita perlu pelajarin ya. ya, Nah, yang penting betul. kita jangan mau sampai kalah sama virus. Kalau bisa kita mengalahkan Iya, mereka ya. Nah, bagaimana ya, mengalahkan betul. mereka? Ikuti nih apa perbincangan saya sama Dokter Iris yang seorang pakar yang bisa menjelaskan supaya kita bisa mengatasi, mencegah, nggak usah takut tapi waspada. Ya dok, aku sendiri lihat Indonesia tuh mallnya bagus banget, makanannya enak-enak. Ya, ya. Selama saya nemani anak saya di Indonesia, saya masuk, aduh orang Indonesia ini kaya-kaya ya, aduh luar biasa hebat, mau apa makanannya enak-enak, mahal dok, mahal. Dan saya bilang buat anak saya, wow maju sekali nih di Indonesia ya, tidak terasa bahwa ada COVID ya, karena orang makan biasa saja, mereka ngobrol-ngobrol, tidak tahu kalau di luar ini yang merasakan mungkin orang-orang yang susah yang bisa merasakan COVID-19 ya. Kalau Iya, orang-orang kaya ya karena dia banyak uang, uang kan bisa mengatasi segala macam ya. Jadi ya iya, lihat saya mereka iya, santai gitu. betul. Nah, tapi saya dokter karena makanannya enak-enak, saya paling kadang-lah beli cepat. Saya lagi makan saya copotin maskernya, cup sempat makan, ngobrol sama teman, pakai lagi gitu. Jadi saya bukan Ya, kayak apa sih sugesti apa gimana, tapi memang ini kita harus waspada, nggak boleh main-main, nggak boleh sembarangan dengan masalah varian Delta ini, COVID-19 ini, karena memang ada dan kita harus sabar menghadapinya, dan kita tidak mungkin lagi ya, ke new betul. normal, kita harus new normal ya dok ya, jadi Iya, iya, ikutin. hidupannya beda lah Iya, iya. zaman sekarang. Dan juga kan WHO sekarang apa namanya merekomendasi vaksinasi influenza sebetulnya ya. Hmm, Kalau di Amerika mungkin gratis ya kalau ada musim dingin ya, jadi menjelang iya. musim dingin udah vaksinasi ya. Tapi kalau di Indonesia sekarang direkomendasi, malahan kita nakes itu sudah apa dikasih gratis di rumah sakit ya, kalau saya di Hmm, RSCM itu dikasih gratis vaksinasi influenza. Jadi namanya di semua hmm, hari ini iya, iya, berapa iya. nama, hari ini berapa dokter vaksinasi influenza. Karena dari WHO itu memang sekarang ada rekomendasi karena seringkali penyakit influenza dan COVID-19 itu bersamaan. Karena dua-duanya Hmm, kan penyakit saluran napas ya. Jadi betul. melalui batuk, bersin, bicara ya. Nah, Hmm, kalau misalnya kita sudah divaksinasi influenza, jangan jangan apa ya, jangan sampai kita kena ya. Tapi iya, maksudnya iya. ada orang sudah vaksinasi influenza, kemudian dia terkena COVID, paling nggak influenza sudah terlindungi gitu. Hmm, Jadi apa namanya paling nggak jangan tidak terlalu berat. Tapi kalau dia nggak pernah vaksin influenza, nggak pernah vaksin COVID, dua-duanya kena sekaligus itu akan berat ya karena semuanya betul. menyerang pernapasan. Tapi Iya, kalau iya. misalnya dia sudah vaksin COVID, belum vaksin influenza, itu juga akan berat kalau ada influenza. Tapi kalau dia sudah influenza sudah, COVID sudah, kalau terkena ya lebih ringan ya. Jadi WHO memang sudah merekomendasi ya mengenai influenza Hmm, ini. Jadi iya, di iya. Indonesia ini kita sekarang sedang menggalakkan juga vaksinasi influenza. Tapi kapan Hmm, diberikannya? Nah, kita berikan vaksinasi influenza itu apa namanya 1 bulan paling cepat setelah vaksinasi COVID-19 yang kedua. iya. Jadi vaksin apapun. Jadi setelah 1 bulan vaksin COVID-19 yang kedua baru boleh diberikan vaksin apapun, termasuk influenza. Kenapa nggak 2 minggu atau langsung? Karena Hmm, kita masih mengikuti KIPI-nya.
daripada Oh, vaksin COVID-19. Kita ikutin betul. dulu sampai sebulan terakhir, benar-benar nggak ada apa-apa baru boleh. Tapi kalau di luar negeri sih memang mereka 2 minggu, nggak nunggu sebulan. Betul. 2 minggu setelah Ya. vaksinasi COVID yang kedua sudah boleh. Bahkan di Amerika kiri kanan oke ya, ini influenza itu ya karena memang membuat sendiri sih beda ya. Mereka produser vaksin, Iya, iya, iya. produksi Pfizer sama Moderna dan J&J gitu Iya, kan. iya, iya. Tapi kita ini Indonesia pembeli vaksin, pengguna vaksin ya. Jadi Iya, memang iya, sangat iya. berhati-hati dengan Iya, kondisi kita di Indonesia. Seperti itu. iya. Tapi bagaimanapun juga memang vaksinasi influenza yang saat ini lagi marak sekali untuk Mm-mm. ditingkatkan juga samping vaksin COVID-19. Iya, iya. Benar sekali, Dok. Jadi di Amerika itu kan banyak orang meninggal juga karena flu ya. Ya, Tapi kita dianjurkan kalau vaksin di Amerika itu kalau flu itu pas musim dingin. Nah, ya, kebetulan ya. saya gampang sekali nih, Dok. Kalau apa flu musim dingin langsung cepat tanpa apa-apa ingusnya mengalir sendiri. Tapi saya batuk pilek, batuk jarang. Kalau flu tuh gampang sekali. Nah, kemarin tadi kali dokter bilang kalau di Indonesia dianjurkan ini bagus juga ya, saya mau bertanya supaya banyak orang juga nggak mengerti termasuk saya ya. Kalau di Amerika memang vaksin flu itu shot flu itu fox flu itu harus dilakukan bagi orang yang mau terutama musim dingin ya. Nah, bagaimana di Indonesia? Kalau Indonesia kan nggak ada musim dingin, apakah juga Ya, boleh, Dok, ya. melakukan itu? Ya, jadi Indonesia ini negara yang hanya 2 musim, panas dan apa Mm-mm. hujan, panas hujan ya. Nah, kalau demikian memang dan influenza bagi kita tuh sepanjang tahun, jadi kapan aja boleh Hmm, diberikan. Ya, jadi oke, nggak ada yang khasnya. Ya, memang oke, tidak separah dengan di Amerika kalau terjadi influenza. Ya, tetapi ya. pada orang-orang yang pilek-pilek alergi, rinitis alergi, asma, itu sangat kita anjurkan untuk diberikan vaksinasi influenza. Ya, ya. Ya, jadi itu memang salah satu hal terbukti ya pasien-pasien saya yang diberikan vaksin influenza itu Hmm, pilek-pilek alerginya berkurang jauh ya karena apa namanya dia merasa lebih nyaman setelah divaksin ya. hmm. Dan itu Iya, memang iya, iya, iya. edukasi ya. Orang yang udah merasakan hal itu tiap tahun dia minta divaksinasi influenza. Karena Iya, influenza iya, kan iya. memang setiap tahun ya, karena virusnya kan berubah-ubah terus, Mm-mm. mutasi-mutasi terus. Sehingga WHO mengumumkan tiap tahun untuk apa semua farmasi, oh tahun depan akan beredar ini nih. Jadi bikin vaksinnya disesuaikan dengan virus yang akan beredar tahun depannya. Nah Iya, iya. kemungkinan COVID juga kita pikirkan demikian. Yang tadinya Hmm. pandemik mungkin akan jadi endemik seperti influenza. Nah itu jadi Iya, iya, mungkin iya. kita tahu ya ini masih wait and see ya. Jadi artinya Iya, mungkin suatu saat bisa setiap tahun dengan vaksin yang baru disesuaikan dengan strain COVID-nya mungkin iya. ya mungkin. Karena kan itu sama-sama virus jenis messenger RNA ya, influenza maupun Iya, iya. COVID itu jenis virusnya messenger RNA. Nah, itu apa namanya yang sifatnya memang bermutasi setiap saat untuk Hmm. mempertahankan dirinya. Jadi Iya, iya, virus iya. juga punya daya pertahanan. Jadi Iya, kalau makin banyak orang terinfeksi virus, dia makin cepat lagi bermutasi. Tapi kalau betul. makin banyak orang yang terinfeksi, udah makin banyak orang divaksinasi, dia mutasinya jadi lebih lambat. Nah, makanya harus Hmm. cepat-cepat dilakukan vaksinasi supaya mutasi virus tidak berjalan terus. Karena mutasi virus itu memang akan berjalan karena itu sifatnya. Memang itu bagian dari virus ya, bagian dari virus apa Hmm. yang virus messenger RNA kayak influenza dan COVID ya. Jadi memang sifatnya bermutasi itu sudah bawaannya gitu. Hmm. Hmm. Iya, iya. Supaya apa virus itu bermutasi dan cepat juga dia menurun ya. Nah, bagaimana dia lemah Iya, ya varian itu dan iya, kita harus juga cepat menyerahkan diri apa cepat segera juga iya. mau antusias semua kalau belum vaksin segera vaksin dan booster Belum itu vaksin. mudah-mudahan vaksin cukup ya, Iya, Dok ya bisa dapat booster ya. iya, Dan iya. Proses sih yakin cukup ya. ya, ya, dan juga kita kembali lagi, Dok, itu daya tahan tubuh juga ya, imun sistemnya harus Iya, dijaga, pola hidup yang sehat sama masker ya, itu iya, penting ya. iya. Bukan karena ada orang, tapi Dok kalau kita ada yang memberikan informasi kepada saya bahwa percuma kita vaksin pertama, kedua, ketiga, bahkan orang udah booster aja kena. Nah, ini nih setelah saya dapat informasi banyak dari dokter, dari dokter Iris, teman-teman dokter Iris juga yang sudah IG live sama saya, mereka kasih tahu lebih baik divaksin dari kemungkinan kecil tuh kena dan kemungkinan besar nggak ada meninggal tertularnya kecil sekali dan kalau Iya. kena juga
cepat sembuh daripada tidak. Ya, Nah, ini yang Dok kita perlu memberikan pengertian kepada mereka. Tapi mereka tuh ya, salah pengertian, edukasinya tuh aduh kurang susah sekali kita menjelaskan bahwa mereka menganggap ngapain kita vaksin, orang yang vaksin aja kena. Nah, tapi kena ya, kecil ya, betul, tertularnya, betul, iya. Nah, betul, seperti gitu ya Dok yang betul, perlu tahu ya. betul, betul, Iya. betul. Jadi Mm-mm. memang apa namanya kan udah apa dari awal vaksin itu tidak ada yang 100%, nggak akan ada ya punya. Mm-mm. Tapi kalaupun terkena itu ringan, jauh lebih ringan dibandingkan kalau tidak divaksinasi. Nah, Iya, iya, rata-rata iya. orang yang terkena Omikron kemarin ternyata banyak yang belum vaksin ya, ternyata. Ternyata di luar ya, saya dengar baca-baca lagi, oh ternyata yang dirawat itu banyak yang belum divaksin gitu. Nah itu jadi artinya vaksin itu tetap ada tempatnya, tetap harus dijalankan untuk mencapai herd immunity. Ya kita Iya, pengen iya. cepat-cepat herd immunity tercapai ya. Walaupun ada vaksin escape, immunity escape ya, artinya Iya, vaksinnya tidak bisa melindungi, tapi kan itu ada bagian nggak 100% tidak melindungi, tetap ada pelindungannya. betul. Iya, kembali lagi di metabolisme dari orang tersebut ya dok ya. Kadang-kadang metabolisme Ya, juga udah menurun ya dok ya. Daya tahan tubuh kita ya, ya. Nah kalau betul. kita pola hidup sehat mungkin ada yang sudah kena COVID itu juga dia bisa memberikan vaksin di dalam tubuh dia ya. Dan sudah vaksin pertama, kedua, Ya, ketiga. Dan mereka bisa tahu. Ini ada yang menanyakan nih di Amerika Serikat tadi apa 96% di ICU ya 96% yang sudah dua dosis mRNA ya. ya, Ya, dok, itu bagaimana kalau di itu? Kan kita lihat kan kalau nggak salah Sinovac sama apa namanya vaksin apa sih dok dokter nggak ahli vaksin ini ya, Moderna Sinovac, sama Johnson Sinovac, Johnson sama Pfizer itu Moderna. kan caranya beda untuk menanamkan Iya, memasukin virus ke dalam tubuh ya. Ini ada iya, yang betul, menanyakan ya, betul. mau ya. Jadi teman-teman bisa ikutin terus ya perbincangan. Nah, menurut dokter bagaimana sebenarnya cara mengatasi penularan nih COVID yang tepat dan kapan kira-kira di Indonesia bisa hidup berdamai bersama COVID Iya, dan bisa iya, dianggap seperti flu biasa seperti iya, yang direncanakan iya. dalam apa tuh Itulah di harapan kita. Singapura ya, apa yang bisa Iya, kita pelajari dari mereka. Nah, itu seperti gimana tuh, Dok? iya. Ya, jadi kalau kita ngomong pandemik ini masih panjang ya, belum jadi endemik. Kita harapan memang Iya. jadi endemik nantinya ya. Nah, karena itu sebelum jadi endemik, tetap protokol kesehatan sekali lagi. Ya, jadi kalau kita ibaratkan saya suka bilang nih badan kita nih ya. Nah, sepertiga ini vaksinasi, sepertiga tameng kita vaksin. Nah, sepertiganya lagi protokol kesehatan. Ya, sepertiganya lagi makanan sehat, tidur cukup, jangan stres, minum 8 gelas air putih sehari, 2 liter, berdoa, ya seperti itu. Ya, jadi Hmm. ada tiga bagian dalam tubuh kita. Ya, tiga-tiganya harus seimbang. Ya, nggak bisa kita hanya vaksin, oh udah vaksin oke lah kita nggak usah pakai masker. Nggak bisa. Ya, terus apa kita hanya pakai masker, nggak vaksin, terus nggak ada makanan sehat, nggak bisa. Karena tubuh kita Hmm. perlu juga apa nutrisi-nutrisi, zat-zat gizi yang baik ya seperti itu. Dan jangan lupa berdoa, itu juga penopang kita untuk berdoa ya. Nah, jadi Hmm. sepertiga vaksin, sepertiga protokol kesehatan 5M dan 3T ya dan sepertiga lagi makanan sehat, tidur cukup, jangan stres, berdoa. Nah, itu penting sekali. Ya, jadi itu baru lengkap ya. Jadi kalau kita ada kekurangan dari itu ya kita harus apa meningkatkan lagi ya apa yang masih kurang nih oh vaksin ketiga kali udah oke vaksin baru 2 kali oke tunggu waktunya yang ketiga booster kemudian apa protokol kesehatannya gimana 5M-nya udah jalan belum nah ke makanan kita nih minum jus misalnya kurangi tepung-tepung terigu misalnya kurangi gula ya karena Iya, gula iya, itu iya. bisa sumber inflamasi ya seperti kayak gitu ya nah itu hal-hal kayak gitu kita harus pelajari gitu ya jadi bagaimana Hmm. apa namanya supaya kita bisa tidur cukup, gimana kita supaya tidak stres, management of stress kan kondisi pandemik semua orang bakal stres juga, soalnya pekerjaan segala macam ya kan, Iya, terus ada iya, yang iya. gajinya dikurangin karena pandemik Hmm. seperti itu kan itu stres, tapi kita harus ingat bahwa itu berlaku di seluruh dunia. Ya, jadi kita nggak Betul. sendiri yang merasakan hal itu. Ya, jadi kita di sini kita banyak belajar sebetulnya ya stres ya.
gitu. Tapi kali ini dengan saya lihatnya sih kalau di pandemik yang pertama-tama kita pakai Zoom ya tuh agak aneh buat saya kita ngomong di komputer gitu ya. Biasa kan ngomong ada audiens gitu ya. Tapi lama-lama udah biasa sekarang. Malah Iya, enak iya. juga ini pakai Zoom kita nggak usah jalan-jalan, bisa dari rumah, bisa dari kantor, tapi bisa Iya, iya. rapat berkali-kali ya. Dan Iya, iya. semuanya kan ada apa ya blessing on the guys gitu ya. Jadi artinya di samping itu ada sesuatu yang tetap kita harus syukuri gitu loh. Jadi kalau kita bisa mensyukuri sesuatu di balik apa yang sekalian kayak begini itu akan baik ya. Dan disitulah rasa syukur itulah yang membuat kita mengurangi stres kita ya. Jadi kita harus banyak bersyukur. Kalau nggak banyak bersyukur ngeluh melulu jadinya ngeluh Iya, aja iya. kerjanya kan ada orang yang kayak gitu ya. Udahlah syukurilah apa yang Iya, kita iya. masih bisa makan, kita masih bisa Iya, ini, iya. begitu ya. Tapi Iya, itu iya. emang harus sama-sama mengingatkan. Kalau enggak, ya kita juga namanya manusia, tiap orang kan pasti ada titik lemah ya. Nah itu, jadi ya itulah, itu apa seperti harus banyak edukasi kepada siapapun ya. Bahkan banyak orang yang ketakutan, miskomunikasi ya kayak Hmm. gitu-gitu ya. Banyak orang ke psikiater saat-saat ini, banyak pasien-pasien saya juga ke psikiater karena Betul. stres juga gitu pekerjaan, Iya, ada iya. yang kehilangan pekerjaan ya. Jadi macam-macam hal lah yang terjadi di masa pandemik itu. Makanya cepat-cepat lah apa kita berdoa supaya cepat-cepat berlalu masa ini ya. Ini Iya. masa yang kita Amin. alami ini sudah 2 tahun ya. Iya. Udah ulang tahun 2 tahun, masa mesti ulang tahun ketiga ya? Aduh, jangan Iya, ulang tahun benar. lagi nih pandemik nih. Aduh. Iya. Iya, benar sekali Dokter Iris ya, itu luar biasa yang apa yang dikatakan Dokter Iris itu mudah-mudahan masyarakat mau mendengar ya, karena tidak ada yang lain hanya apa yang dikatakan Dokter Iris tadi, kita harus mengikuti protokol kesehatan dengan baik, menjaga kesehatan, menghormati orang yang lain terhadap kita, supaya kita jangan membawa penyakit kepada mereka, dan kita Ya, patut yang paling sekali, yang penting adalah bersyukur. Nah, yang bersyukur atas segala hal ya, terutama dua hal. bersyukur buat pemerintah Indonesia sudah menyediakan Ya, ya, vaksin betul, yang cukup bersyukur, sampai betul. vaksin pertama, vaksin Betul. kedua, bahkan ke booster ya. Ya, Itu yang kita bersyukur ya. ya, Dan ya, memang betul bersyukur. Ya, COVID-19 ini dok, kita harus sabar ya dok ya. Karena apa? ya, Banyak juga orang yang dari COVID-19 ini kita belajar ya, ada hikmahnya di balik ini semua. Tuhan memberikan ya, cobaan bagi manusia tapi tidak akan melebihi dari kemampuan ya, kita ya ya, menghadapi ini. ya, Tapi Tuhan juga melihat kita bahwa kita harus sabar. Bukan masa dengan COVID kita mesti harus tidak maju dengan kehidupan kita. Kita tetap ada ya, COVID, kita jalan terus dengan positive thinking ya ya, dok ya. Semua kita ya, diberikan betul, kesehatan, betul. sehat dari Tuhan juga. Mudah-mudahan perekonomian kembali lagi berjalan baik supaya orang-orang yang tadi PHK, Ya, pengangguran, tidak punya pekerjaan bisa kembali lagi bekerja. Tapi saya lihat makanan hebat loh dok di Indonesia. Orang yang bisnis makanan tuh hebat, luar biasa. oh ya, Tapi perlu juga ya, betul, betul, perlu juga dokter Iris, betul. walaupun makanan ada bisnis makanan tapi kalau orang nggak punya uang ya paling yang punya uang yang bisa Iya, membeli ya dok. iya, Nah ini dok, iya, betul, betul. ya dok, untuk kita closing nih dok, ada tadi itu Mas Ardi kalau nggak salah ya, oh dia menanyakan mengenai vaksin kenapa tadi kalau nggak salah NRA, mRNA ya itu kan ya, ya kayak ya, vaksin yang memasukkan ini ya dok ya, dokter kan ahli vaksin tuh, kayak itu yang terjadi Moderna ya kalau nggak salah yang memakai kayak oh ya, mRNA ya, ya itu ya, kan ya, sama messenger Johnson RNA, Johnson terus Pfizer, Moderna. Kalau iya, Indonesia kan cara itu kan yang virus yang dilemahkan masuk ya, kalau nggak salah iya, Sinovac ya dok ya. iya, Kenapa gagal? Sinovac Kenapa banyak itu. juga yang orang sakit? Aduh mas, mungkin awalnya ya, tapi kalau orang meninggal saya rasa ada, tapi mungkin bukan karena vaksin ya dok ya. Kalau nggak orang semua nggak mau vaksin. Iya, Pasti iya, apalagi di iya, Indonesia kemarin tuh dok, kalau nggak salah Moderna itu sempat ada yang diberhentikan karena membuat pengumpulan darah. Mungkin dokter ahli vaksin bisa iya, mengerti ya. iya, Terus akhirnya iya, dilanjutin lagi karena setelah mereka teliti, mereka pelajarin, terus akhirnya membolehkan. Jadi hal-hal itu nggak gampang mas. Jangan ada pemikiran yang melebihin dari itu, karena saya percaya semua udah ada penelitian dengan baik dan benar, karena ini bertanggung jawab pada masyarakat memberikan vaksin. Nggak gampang karena kita juga lagi menghadapi virus ini, COVID-19 ini, kita sudah secara psikolog terganggu sekali. Jadi jangan sampai ada berita-berita dengan memberikan vaksin atau bawa berbahaya.
takutnya orang yang tidak bisa mengerti, pahami dengan baik, mereka tidak mau vaksin, yang itu menakutkan, mengakibatkan mereka sakit dan akan menularkan, terjangkit lebih cepat ya COVID-19. Nah itu ya dok ya. Nah itu dok yang tadi saya juga dengar dokter bilang bahwa itu orang kalau udah vaksin 2 kali di Indonesia apa namanya Sinovac, terus dia langsung vaksin, dia ke Amerika dia vaksin 2 kali lagi sama Pfizer apa Moderna, nggak tahu waktu mereka dapatnya. Itu dokter bilang jangka 6 bulan boleh, tapi bagaimana kalau mereka baru kira-kira di Indonesia, kan itu kan kalau nggak salah vaksin pertama kedua kan jaraknya tiga 1 bulan ya dok ya. Kalau kita di Amerika Ya, Pfizer ya. kalau nggak salah itu Satu 3 minggu dua untuk Pfizer vaksin dua kedua. satu Nah minggu, ya dua itu satu hari. bagaimana dok kalau mereka baru 2 bulan, kan itu belum mencapai 6 bulan terus mereka lakukan itu, secara dokter melihatnya bagaimana Ya. itu? Ya, sebaiknya jangan ya, karena kan apa namanya semua sudah dilihat dengan baik ya. Jadi kalau di tepat waktu itu lebih baik ya. Jadi artinya kalau misalnya dia Moderna itu kan Mm-mm. udah ada aturannya ya. Jadi jangan sebelum waktunya udah kita lakukan penyuntikan. Jadi Mm. nggak efektif juga, antibodi tidak akan lebih baik ya. Malahan Mm. kalau orang yang apa namanya ada autoimun, takutnya nanti malah terbentuk autoimunnya ya. Jadi kita harus Mm. berhati-hati. Mm. Jadi segala sesuatu itu sudah ditentukan, semua ada maksudnya. Oh ya ini Betul. apa antibody mulai menurun. Sebaiknya saat inilah yang tepat untuk diberikan supaya dia cepat naik lagi. Kalau kecepatan Mm. gimana? Ya ini antibodinya nggak akan lebih naik juga, tapi takutnya nanti penyakit lain kalau dia punya bakat. Nah seperti hal itu, kipinya akan lebih banyak ya. Seperti kita harus pikirkan hal itu kan. Ini vaksinnya baru nih, jadi kita semuanya learning by doing. Ya jadi apa yang kita Mm. laksanakan ini sebenarnya kita belajar. Kita masih dalam Iya iya taraf iya iya. belajar. Ya, nah kita juga belum tahu nih habis booster berapa lama lagi ya bisa kita Betul. berikan untuk vaksin yang Mm. keempat atau kita anggap itu seri baru lagi gitu ya Mm. seperti vaksin-vaksin lain kan misalnya udah Betul. yang apa dikasih ini terus kita mulai lagi kapan gitu ya. Nah, ini kan masih baru berjalan boosternya aja baru mulai ya. Jadi nanti akan diikuti lagi tuh booster diikutin. Nah, berapa lama dia akan turun antibodinya. Nah, terus apakah Iya nanti kita berikan sama dengan heterolog yang ketiga atau apa kita belum tahu. Ini semua masih dalam pembelajaran. Jadi iya iya iya. ahli-ahli itu luar biasa menurut saya ya pakar-pakar Betul. di luar negeri yang membuat vaksin Iya itu iya luar iya. biasa. Ya, Iya jadi iya kita iya. nggak bisa menyalahkan mereka. Oh ya begini-gini. Emang gampang bikin vaksin kan nggak gampang. Nah Iya iya biasanya iya vaksin iya. itu 5 tahunan minimal, 5 sampai Iya 15 tahun perjalanan vaksin. Nah iya ini iya iya. hanya 1 tahun sampai Iya 2 tahun iya. perjalanannya. Jadi kayak Hebat dikebut ya. Jadi tentu hebat. saja kalau ada kipi-kipi itu wajar ya. Nah kemudian vaksin itu kan banyak platform ya, platform messenger RNA ya yang Mm-mm. mRNA. Nah itu messenger RNA itu kan Pfizer, Moderna, kalau dari Rusia Sputnik Iya ya. iya iya. Jadi lain-lain ya, ada lagi namanya ya. Tapi yang jelas messenger RNA itu yang terkenal ya Pfizer dengan Moderna. Nah itu Iya. pertama kali dilakukan saat ini pada saat pandemik ini untuk manusia. Jadi itu pertama kali gitu. Jadi apa kita Mm. bisa perdana ya messenger RNA itu perdana untuk manusia ya. Sebelum pada binatang mereka sudah pernah coba, tetapi ini pada manusia. Baru Mm, iya pertama iya. ini dan berhasil dengan efikasi di atas 90%. Ya, Iya iya. sedangkan kalau yang Sinovac itu semua vaksin mati ya, Fluvirion yang dimatikan ya. Nah, itu sudah model lama yang klasik ya, klasik. Mm, Sedangkan iya yang iya itu iya iya. yang new ya, yang baru, yang messenger RNA itu termasuk yang baru. Kalau Iya. AstraZeneca dia pakai viral vector, dia pakai Mm. virus yang berbeda lagi. Jadi ada dua Mm-mm. virus, virus adenovirus seperti virus influenza ya semacam itu. Dia ada dua virus, jadi dia apa namanya supaya apa? Supaya antibodi lebih meningkat. Tapi virus yang satu bukan virus COVID ya, tapi semua Mm. di virus mati, nggak ada Iya virus iya hidup iya. ya. Semua diberikan semua virus mati karena kalau virus hidup terlalu berbahaya ya Betul. untuk COVID-19 Iya ya iya gitu. iya. Jadi platformnya banyak luar biasa. Kenapa platformnya banyak? Karena semua farmasi itu ingin mencoba yang terbaik. Tapi Iya iya. ternyata semuanya baik, semuanya menghasilkan antibodi gitu ya. Iya. Cuman apa yang memang di dunia ini yang terbaik saat ini yang efikasinya tinggi ya Pfizer dan Moderna di atas Mm. 90% soalnya itu Iya iya iya. mudah-mudahan efektivitasnya juga demikian. Tetapi kalau kalau
ada perubahan-perubahan daripada mutasi, tentu efektivitas semua vaksin akan berkurang. Jadi Iya. adanya immunity escape ya. Nah, tapi biar gimana juga tetap ada tempat ya divaksinasi karena kalau dia terkena tidak akan seberat bila mana tidak divaksinasi. Iya, wow, seru banget ya. Ini kayak semester 1 di kedokteran. Luar biasa hebat ya. Aduh, tapi mesti spesialisasi dulu setelah dokter umum baru spesialisasi ya. Aduh, luar biasa hebat ya. Aduh, senang banget ya. Nah, ini buat teman-teman sudah puas ya yang bergabung di IG lagi gali menggali begitu smart dokter Iris sudah menjelaskan kepada kita. Ini Mas Ardi sudah cukup ya. Tapi Mas Ardi bilang, kenapa di Indonesia ada orang meninggal karena vaksin kok tertutup diam. Aduh, Mas, ini kita tanya sama ahli vaksin tadi sudah jelaskan nggak ada ya, walaupun ada juga mungkin ya. Mungkin dokter Iris yang berhak menjelaskan sedikit aja dok supaya mereka mengerti ya. Ya, ya, sebetulnya kan tidak terbukti ya waktu itu karena vaksin ya. Jadi Hmm. memang KIPI itu KIPI artinya kejadian ikutan pasca imunisasi. Bisa Hmm. berhubungan, bisa tidak berhubungan. Ya, jadi segala hal yang dengan vaksin kita sebut KIPI ya, tapi ternyata setelah diteliti itu tidak berhubungan ya ternyata. Jadi ada komorbid, orang itu ada komorbid yang lain. Ya kebetulan Hmm. pasti vaksinasi. Nah, seperti Hmm. itu. Ya, jadi memang kita harus hati-hati menentukan KIPI itu berhubungan atau tidak berhubungan. Tapi Hmm. tetap KIPI, namanya tetap KIPI karena Iya, iya. apa namanya setelah vaksin kejadiannya, ya. Tetapi bisa hubungan, bisa tidak hubungan. Nah, itu pengertian-pengertian hal-hal seperti itu yang apa namanya seringkali tertinggal ya. Jadi kita tahunya hanya KIPI saja. KIPI ya benar KIPI gitu kan. Hmm. Betul. Iya, iya, iya. Cuman tidak berhubungan, KIPI yang tidak berhubungan. Nah, itu. Iya, iya, iya. Jadi itu yang apa dijelaskan tadi juga apa tuh virus-virus, sorry, vaksin-vaksin itu semua itu baik ya, walaupun tadi yang Ya, dikenal di Amerika apa Johnson, sorry, Pfizer sama apa Moderna itu yang pasti ya, MR mRNA ya, itu ya, kepanjangannya, ya. aduh, mesti saya baca lagi. Messenger RNA, Ya, Messenger, Messenger terus RNA. kalau di Indonesia itu di beberapa negara lain vaksin yang dari China itu yang adalah kayak apa Sinovac itu Sinovac, iya, Sinopharm, itu semua dari virus yang sudah dimatikan ya, bisa masuk dimatikan. ke Ya, dalam tubuh kita. Nah, untuk beradaptasi ya, supaya saat kita kena COVID, tubuh kita udah kuat ya melawan COVID-19 ya, untuk ya. mencegah COVID-19. Nah, semua itu baik ya dok ya, tidak ada masalah. Nah, Baik, sekali lagi semuanya bagi terbentuk Mas Ardi, antibody. bagi teman-teman yang masih memikirkan, masih meragukan, kenapa orang ada yang vaksin meninggal, itu sudah dikasih tahu sama ibu, mungkin karena dia kebetulan saat divaksin, kebetulan Comorbid memang ya. ya yang membuat dia meninggal, tapi bukan berarti semata-mata vaksin ya, karena kalau enggak semua orang meninggal ya dok. Iya, iya. Iya, ya. Tapi dok tadi perlu ditambahkan dok, dokter kan ahli penyakit dalam yang Indonesia. Itu kalau orang yang bawaan itu, kalau aku di Amerika aku tidak pernah ditanya gitu, tapi aku bilang bahwa aku punya penyakit bawaan. Kalau menurut dokter ada yang orang meninggal karena kalau aku dengar penyakit bawaan itu apa tuh komorbid itu bukan karena vaksin mereka meninggal, karena mereka mungkin belum belum vaksin terus terjangkit COVID-19 Ya, cepat memudahkan mereka karena mereka punya penyakit bawaan itu mereka membuat mereka ya, meninggal. Nah, bagaimana ya. kalau dokter melihat kalau apakah ada juga orang yang komorbid itu terus dia vaksin dia meninggal? Nah, jadi gini, makanya sebaiknya kalau di Indonesia kita tuh sangat Hmm. hati-hati. Jadi Hmm. selalu diedukasi kepada masyarakat kalau ada komorbid itu harus benerin dulu komorbidnya ke dokter Hmm. masing-masing. Misalnya Hmm. pengentalan darah, ada diabetes, ada autoimun, ya ada sakit jantung, Hmm. paru, liver, ginjal ya. Itu berobat dulu ke dokternya masing-masing. Ya sampai Hmm. dokternya memberi surat bahwa ini sudah layak divaksin. Ya, jadi Hmm. kita memberikan surat gitu ya. Kalau dokter jantung, ya periksa jantungnya tentunya ya. Kalau saya kebetulan imunologi ya asma, pilek alergi, ya gatal-gatal Hmm. ataupun apa imun misalnya ya. Nah itu. Jadi kita Hmm. kontrol dulu komorbidnya. Masalahnya kalau Hmm. komorbidnya nggak terkontrol kan takutnya terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Dan kebanyakan orang mati juga karena komorbid ya. Kalau dirawat tuh komorbid ya justru. Ya jadi kita Hmm. memang harus apa namanya betul-betul menilai komorbid ini sudah layak vaksin atau tidak.
Dan kita di Hmm, Indonesia sekarang sudah mengedukasi pada dokter-dokter, tolong dibikinkan surat supaya nanti pas mau vaksinasi, dokter yang bagian vaksinatornya tidak bingung. Karena banyak sekali di Indonesia yang orang datang, kemudian dia katakan saya ada komorbid ini, tapi belum bawa surat dari dokter ahlinya, sehingga dokter yang di lapangan nggak mau suntik. Nah, iya terus betul. balik lagi, terus saya gitu, dok saya nggak jadi suntik, kenapa ya dokternya nggak mau gitu, padahal kan saya udah nggak minum obat, ya itu karena saya nggak menulis surat ya. Nah, jadi Hmm, sekarang kita himbau pada teman-teman kedokteran yang lain, tolong berikan surat supaya teman-teman vaksinator, dokter-dokter vaksinatornya nggak bingung, karena kan mereka juga harus kerja cepat ya, banyak yang betul. disuntik ya, jadi kita juga harus melihat juga teman-teman yang di lapangan. Jadi saya bilang ke teman-teman spesialisasi dan memang sudah sekarang Betul. dihimbau oleh IDI, oleh PAPDI, oleh IDAI. Jadi kalau misalnya ada yang punya komorbid, tolong dokternya itu ini dulu menetralisir komorbidnya ya, memperbaiki komorbidnya sehingga dia layak divaksinasi dengan membawa surat. Nah, seperti itu sehingga tidak akan menimbulkan ketakutan untuk orang yang mau menyuntiknya. Karena kan orang yang mau menyuntiknya itu risiko kalau ada terjadi apa-apa terhadap orang yang disuntik ya. Nah itu, jadi memang kita harus bekerja sama dan tidak boleh saling menyalahkan ya, karena ini semuanya kondisi pandemik ya, jadi saling bantu, bahu membahu, tolong menolong ya. Apalagi Iya, iya. vaksinnya udah gratis, tenaganya juga gratis ya, Iya, iya, iya. nakesnya dengan sukarela mereka menyuntikkan ya, karena Hmm, semuanya ingin pandemik segera berakhir. Dan kalau nakes kan sudah merasa kan bahwa ini memang tugas saya sebagai petugas kesehatan ya. Jadi hargailah nakes-nakes yang udah membantu ya. Saya sangat benar. salut pada teman-teman dokter yang garda depan dan di lapangan Iya, langsung iya, turun iya, iya. terjun ya. Itu dokter-dokter muda yang luar biasa ya gitu. Nah itu Iya, memang ya, kerjasama dari kita semua ya, itu iya, merupakan satu kekompakan dan kalau udah berakhir lah kita bisa menang dari ini berkat kita semua dan Tuhan betul. mengizinkan ya kita lepas dari pandemik. Nah harapannya pengen cepet-cepet lepas ya supaya bisa jalan-jalan ketemu Pak Iya, Gali. benar. Apalagi para dokter capek ya. Iya. Nah, ya para nakes semua Iya, capek ya. Nah, dok, apa? Iya. Saya juga lihat ya dok, itu saya mengantar orang-orang yang kepingin, saya udah kasih edukasi dan mereka awalnya takut dan hanya mau. Saya juga mendampingi terus dan saya melihat ya dok ya. Di tempat-tempat yang mereka menyediakan vaksin itu lengkap loh dok. Kalau saya di Amerika cuma hanya petugas untuk vaksin ya, dan mereka juga memang dari latar belakangnya dari nurse ya, ada yang sudah pensiunan, ada mereka juga relawan untuk membantu. Tapi kalau di Indonesia luar biasa dok, saya lihat itu benar-benar ada dokter loh dok, ada ya, nakesnya, ada spesial untuk memberikan vaksin, tapi ada ya, dokter. Karena apa? ya, Ada yang ya, pasien-pasien yang masih takut yang tadi penyakit bawaan. Nah, saya bilang, ayo datang aja, kita tanya aja, kita konsultasi, dibolehkan apa enggak. Nanti mereka konsultasi sama dokter yang ada di tempat vaksin itu, terus mereka melihat, oh ini boleh, ini tidak. Yang kayak tadi dokter bilang, penyakit bawaan harus komorbid, harus diobatin dulu. Nah, akhirnya nanti dapat surat pengantar dari dokter mereka, baru mereka datang. Jadi ya, seperti gitu. Ya, ya, dan tadi teman-teman semua ya, saya pikir dokter Iris sudah menjelaskan semua pertanyaan-pertanyaan. Ada yang di sini bilang ada yang karena meninggal karena COVID vaksin. Tadi sudah mendapat informasi dari Dokter Iris sebagai ahli vaksin ya. Ini ahli vaksin loh yang menjelaskan loh. Dan mungkin itu ada kemungkinan hal-hal yang lain, tapi yang jelas bukan. Tolong pertanyaannya sudah mungkin dapat diberikan penjelasan lengkap dari Dokter Iris. Dan dok, satu lagi ini untuk closing dok. Itu kan dokter lihat tuh kemarin kan ada apa tuh? Itu kan ada joki vaksin tuh dok yang oh mengaku ya, 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 heboh tuh ya, dok, ya, ya, mengaku sudah 16 kali vaksin aduh, membantu orang yang tidak mau vaksin supaya orang mendapat surat, karena sekarang kita masuk ke mall-mall di ya, tempat mana-mana harus menunjukkan surat vaksin. Itu bagus, pemerintah melakukan itu bagus, bukan menakut-nakutin apa memaksa apa diskriminasi, bukan, supaya orang juga mau sehat. Kalau tidak begitu nanti orang tidak mau sehat, dia membuat, ya, kalau dia tidak vaksin kan menyebarkan kepada orang lain, mengganggu orang yang sudah yang apalagi sesama yang belum vaksin ya. Kalau sudah vaksin, ya, karena orang belum vaksin mungkin bisa saling membantu ya, menekan dia, ya. menolong kita, menolong dia. Tapi lebih baiknya kalau bisa ahli vaksin bilang divaksin. Nah itu dok, itu bagaimana sih dok kalau itu memang kebenaran beritanya yang dia sudah vaksin sampai 16 kali. Secara medis dokter melihatnya ahli vaksin itu gimana?
Ya, sebetulnya nggak baik ya. Malah yang timbul akan efek samping. Dan orang Hmm. itu nggak tahu yang divaksin itu vaksin apa. Ya, jadi bisa ganti-ganti, heterolognya banyak sekali. Nah, itu kita nggak Hmm. tahu untuk masa kepanjangannya. Mungkin saat itu belum ada apa-apa mungkin ya. Tapi nantinya kita nggak tahu efek samping yang akan muncul. Nah, itu harus Hmm. berhati-hati. Ya, jadi antibodi baru mau dibentuk, udah ditekan lagi ya seperti itu. Jadi dalamnya bisa jadi perang ya. Kalau dia Hmm. autoimun, jadi autoimunnya ya. Nah, jadi harus berhati-hati. Vaksin itu sebaiknya tentu sesuai waktu, sesuai jadwal. Hmm. Nggak Iya, boleh iya. kecepatan, nggak boleh kecepatan ya. Nah, jadi Hmm. saya apa 16 kali, saya juga bingung. Bahkan sekarang saya dengar ada joki karantina. Joki vaksin, joki karantina, waduh, itu bagaimana caranya joki karantina? Iya, 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 Jadi iya. kalau satu pulang ke rumah sudah, terus siapa Iya, yang iya. dibayar untuk bisa di sana? Aduh, jadi Iya, iya, aduh iya. itu Iya, yang iya. kita harus coba ya saat Iya. ini. Iya, mudah-mudahan orang-orang jangan melakukan jogging vaksin sama karantina ya, karena itu tidak baik, malah Aduh, mengajarkan yang jelek terhadap orang lain, jadi tidak memberikan contoh yang baik. Mungkin kalau dia mau dapat uang, tapi dengan cara jangan gitu, karena itu sangat ya, membahayakan juga dirinya ya, dok ya, kalau ya, ketahuan ya. membahayakan dirinya, betul, betul, betul. Iya, Di kasihan jangka juga. panjang kita nggak tahu apa yang terjadi nanti setelah divaksin sekian Benar, banyak. benar. Tapi saya pikir nggak juga ya dok ya, mungkin bohong kali ya kalau sampai 16 kali. Karena dokter kan ahli vaksin itu kan pasti berbahaya ya dok ya. Berbahaya dan Iya, tidak efek ya. berbahaya. Iya, betul. Bisa mengganggu organ Makanya tubuh yang lain ya dok sebagai penyakit ahli ya, dalam dokter. bisa, jelas, jelas bisa. 16 kali apa benar 16 kali ya. Tapi by the way mau 8 kali pun udah kacau. Apalagi 16 ya. Sebetulnya 8 kali aja udah Iya, kacau. iya, iya, iya. Tiap Aduh hari kasihan ya lagi. dok. Orangnya nekat ya dok. Iya, Aduh janganlah, ini lebih nekat, baik. itu nekat, nekat Mm-mm. banget ya. Hanya untuk Iya. dapat uang seberapa, dia mengorbankan dirinya yang kita nggak tahu bahayanya Hmm. nanti. Iya. Terus ada orang juga kok mau ya melakukan gitu terhadap orang, dia tidak sayang Iya, untuk diri kok orang itu, mau dia ya, melakukan itu gitu. dia. Iya. Baik dokter, ini ada pertanyaan nih dok dari anak saya. Tolong mama tanya sama dokter Iris. Oh iya. Oh tadi ini sebenarnya pertanyaan orang, tapi anak saya juga ingatkan juga, tolong ditanyakan karena ini bagus juga dok ya. Kebetulan dokter Iris ahli ini alergi ya. Nah, bagaimana orang yang alergi antibiotik, kalau kita dapat obat antibiotik apa Oh iya, juga boleh divaksin tuh dok kan? ya, Nah ini ya, penting banget nih ya. dok, tolong dijelaskan dok. Ya, ini banyak sekali ya apa orang datang ke saya alergi obat. Terus saya bilang begini, yang nomor satu yang tidak boleh adalah vaksin adalah bila mana seseorang alergi terhadap suatu bahan yang terdapat dalam vaksin itu. Nah, kalau Hmm. obat-obatan, penicillin ataupun obat-obat lain ya, misalnya dia obat panas, paracetamol ya atau yang lain-lain, itu tidak ada terdapat dalam vaksin. Ya, tapi by the way, karena dia banyak sekali alergi obat, jadi saya sarankan kalau vaksinasi di rumah sakit saja. Karena apa? Karena kalau terjadi apa-apa bisa cepat tertangani. Tapi kalau di klinik atau bukan di klinik itu kan bahaya. Takutnya apa namanya terjadi sesuatu jadi terlambat untuk kita memberikan tindakan. Nah, tapi bagaimanapun juga bukan berarti tidak boleh divaksin. Karena syarat tidak divaksin adalah bila mana dia alergi terhadap salah satu bahan dalam vaksin itu. Nah, bagaimana kita tahu setelah divaksin pertama, kita tahu oh dia Hmm. alergi, baru kita berikan vaksin kedua. Tapi waktu kita memberikan vaksin pertama itu kan kita tidak tahu sebetulnya dia alergi atau tidak, Hmm, ya, ya, ya. orangnya nggak ngerti. Ya, Hmm. tapi kalau ada alergi obat itu saya sarankan bukan tidak boleh divaksin, tidak ada kontraindikasi mutlak untuk tidak divaksin, tetapi Hmm. tetap dijaga untuk vaksinasi di rumah sakit. Untuk Iya, keamanannya ya, bila mana iya, terjadi iya, apa. iya. Tapi kalau dokter bilang orang yang alergi terhadap sesuatu ya, bisa makanan, obat, makanya kalau kita mau diberikan obat, apa kita mau ini biasa ditanya ya, ada alergi nggak gitu Ya, ya dok ya. Nah, iya, kalau menurut iya. dokter apa tuh vaksin yang bahan-bahannya terdapat di dalam vaksin ini, apakah juga bisa mencegah tidak terjadinya orang yang alergi? Apakah juga ada di dalam aman gitu? Di dalam apa tuh bahan-bahan dalam vaksin ini. Ya, jadi selama ini sih bahan-bahan vaksin itu tidak berisi obat ya, tidak berisi Mm-mm. obat. Jadi tidak ada salahnya orang yang tidak alergi atau orang alergi pun boleh divaksinasi.
bukan alasan, bukan kontraindikasi mutlak ya. Gitu. Jadi ya, tapi saya selalu memperingatinya untuk kalau bisa di rumah sakit. Itu salah satu yang menenangkan pasien. Pasien juga harus merasa nyaman, jangan waktu mau disuntik dia ada rasa ketakutan ya, nanti jadi nggak baik juga hasilnya ya. Jadi ada rasa ketakutan itu nggak baik. Jadi orang suntik itu harus tenang kondisinya. Dia menerima semua dengan apa kondisi bagus ya. Kalau dia ada sakit itu jangan dulu, sabar tuh apa tunda. Ya banyak tanya oh, sakit saya ini tensi belum terkontrol, ini gula darah masih naik, gue tunggu tunda. Ya tidak ada Iya, salahnya iya. menunda, tapi untuk mengurangi kipinya supaya kipi nggak terjadi yang tidak Hmm. diinginkan ya seperti itu. Iya. Luar biasa ahli vaksin ya dok ya. Ya, jadi itu yang demikian ya. Jadi kita kalau ada apa-apa yang kita menurut dokter jangan dulu, lebih baik tunda dulu untuk sementara ya. Sementara semua Ya, udah betul. di take care dengan baik, baru kita boleh vaksin ya dok ya. Nah dok, tapi Ya, kalau saya mau menanyakan dok, bagaimana kalau ada orang sebaiknya, kalau tuh setelah orang habis vaksin itu bagusnya bereaksi, ada yang orang tidak bereaksi, ada yang bereaksi. Misalnya dia panas, seperti gejala-gejala untuk apa terserangnya COVID-19 itu baiknya bagus dok. Kalau kayak anak-anak kecil ya, kan kalau kita membawa mereka ya, vaksin imunisasi, ada yang mereka kena panas, ada juga enggak. Makanya dokter-dokter sudah selalu siapkan obat bagi orang tuanya kalau anaknya vaksin, anaknya habis diimunisasi, ya biasanya kemungkinan mereka panas. Dan anak-anak kecil rata-rata gitu. Bagaimana dengan COVID-19 kalau ya. ada yang setelah habis vaksin ada yang reaksi seperti gitu, panas dingin, ada yang tidak gitu. Ya, ya jadi tetap ya kalau ada apa namanya reaksi kita jelaskan. Nah ini kipinya bisa kipi lokal, bisa kipi sistemik. Ya, lokal Mm-mm. tuh hanya daerah bekas suntikan, nyeri, Mm. panas atau bengkak bekas suntikan, itu lokal. Tapi ada sistemik, apa namanya sistemik tuh demam ke seluruh tubuh ya reaksinya. Kita harus jelaskan. Nah sebelum vaksinasi ini edukasi itu harus nyampe supaya orang vaksinasi nanti dia tahu oh saya demam ini efek vaksin. Oh, obatnya apa? Misalnya paracetamol sudah siap, misalnya. Ya kayak gitu. Contoh-contoh itu dia udah harus siapkan obat-obatan yang memang kemungkinan-kemungkinan itu akan terjadi. Ya biasanya seperti itu. Nah, jadi orangnya juga tenang. Boleh nggak sih minum paracetamol? Tempo hari katanya, oh minum paracetamol antibody nggak terbentuk. Sebetulnya boleh berdasarkan indikasi. Ya, jadi nggak apa-apa sebetulnya ya paracetamol. Tapi ada yang bilang antibodinya jadi turun dengan paracetamol. Ya mungkin kita udah Ya. jelasin nih gitu. Apalagi Moderna. Moderna tuh bengkak Moderna arm. Bisa apa lengan Moderna istilah orang kan. Kita harus jelasin nih kalau Moderna mungkin gini-gini gini. Harus dibilangin tuh waktu pada suntik. Nah, di orang tahu gitu. Iya, iya. Mungkin Ja- Moderna arm tuh terkenal tuh ya. Iya, iya, iya. Jadi dok, tidak ada masalah ya kalau tuh orang setelah habis divaksin ada reaksi tidak reaksi itu tetap eh, Iya, eh, tetap vaksinnya bekerja baik di dalam tubuh kita untuk mengatasi iya, pencegahan tetap, tertularnya tetap. COVID-19 ya. Jadi nggak usah Iya, merasa ya karena saya juga vaksin pertama kedua saya tidak ada apa-apa malah kedua itu saya nafsu makan. Ketiga saya sedikit hangat tapi saya langsung minum obat panas. Oh, iya, langsung saya juga udah turun. Jadi luar biasa ya dok ya. Itu iya. adalah untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa ikutin terus juga bisa datang setelah ini bisa mendengar juga membaca atau mengikuti lagi saya akan pasang apa IG live saya apa tuh perbincangan saya dengan Dokter Iris ya untuk lebih jelas lagi. Nah, Dokter Iris mungkin sedikit singkat aja ya Dokter Iris ya untuk kita closing ya untuk apa namanya ini loh ada apa sedikit pesan terhadap masyarakat ya dari Dokter Iris untuk bagaimana kita pola hidup sehat, bagaimana kita bisa menghindar COVID-19 untuk menghadapi ancaman-ancaman varian-varian baru. Ya, jadi untuk apa namanya, untuk menghadapi pandemik ini, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, walaupun sudah divaksinasi, karena vaksinasi tidak ada yang perlindungannya 100%. Tetapi jangan tidak divaksinasi, karena kalau sakit, tidak divaksin itu akan lebih berat daripada orang yang divaksinasi. Dan kita lihat bahwa kita dalam masa pandemik ini jaga kesehatan 5M, ya, jangan lupa ya dengan 3T.
Ya itu harus dijalankan secara rutin ya, terus makanan sehat, jangan stres ya, itu stres itu akan berbahaya ya, terus kemudian makanan sehat, tidur cukup, minum cukup ya, berdoa, tetap semangat ya, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dan jalani hidup new normal, hidup yang beradaptasi dengan pandemi. Oke, siap. Thanks so much, Prof. Dokter Sama-sama Iris. Mbak Gali. Iya, Rengganis. Semoga bincang-bincang kita sangat berguna bagi kita semua ya. Dari Dokter Iris, sehat bersama keluarga dan sukses dalam tugas Makasih. ya. Ya, Iya, dan untuk makasih. teman-teman, ya, dan untuk teman-teman yang sudah bergabung IG Lab Gali Menggali, satu kehormatan bagi saya dengan saya Gali Johannes dengan Dokter Iris dan sudah memberikan informasi yang begitu bagus dan juga teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan doa bagi kita berdua juga buat teman-teman kalau belum sempat ngikutin IG Lab Gali Menggali bisa juga abis ini saya akan pasang saya akan post di IG saya ikutin juga follow saya dokter punya IG itu Iris Regina Reganis ya kalau nggak Reganis, salah. Reganis. Reganis ya. Ya, Iris Reganis ya. Ya, Iris Iris Titik Reganis ya. Reganis. Yes. Iya dok ya. Ya. Ya, Dan juga betul. bagi teman-teman ya dan bagi teman-teman juga kalau belum ya tadi sempat ya melihat IG Lab saya dan juga bagi teman-teman satu kehormatan juga bagi saya dan Dokter Iris dan juga bagi teman-teman jangan melihat kalau saya punya acara ada ya mungkin kekurangan tapi jangan melihat dari yang bawa acaranya IG Lab Gali tapi kita melihat dari narasumber kami yang sudah saya mengikuti bisa menggali informasi yang begitu cerdas pintar ya dan juga bagi teman-teman ada salam juga Dokter Iris dari anak saya Gal Elia Johannes sama Mas Helmi Johannes dari Washington DC Ya, untuk keluarga Dokter makasih. Iris ya dan buat teman-teman jangan lupa ayo kita ikutin protokol 5M dengan baik dan benar yang belum vaksin ayo segera kita datang vaksin ya dan semua vaksin itu bagus ya baik untuk mengatasi pencegahan COVID-19 jadi sudah apalagi ada vaksin sudah tersedia ya dan bagaimana dok mudah-mudahan peraturan dari booster itu juga bisa dapat gampang ya kalau orang mau yang mau ikut booster ya supaya memudahkan ya jadi sekali lagi buat Dokter Iris thank you so much dan buat teman-teman yang sudah ikutin IG Lab Gali Menggali saya mengucapkan sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan selamat tahun baru semoga lebih sukses lagi dengan harapan yang lebih baik lagi di tahun 2022. Ya, bye Dokter Iris, thank you so much. Iya, sampai ketemu, sampai udah malam nih, malam minggunya. Mohon maaf ganggu. Ya, selamat istirahat. Ini ada dari teman Dokter Iris nih, Kak Eli. Sehat ya, Prof Iris. Ya, terima kasih doanya. Iya, iya, Saya mari. pamit ya, Mbak Gali. Iya, Bye. iya, terima kasih. Silakan, sampai ketemu di Indonesia. Thank you, bye.